Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Winda selaku Master of Ceremony yang insya Allah cita-cita beliau adalah untuk menjadi MC di kantor Istana Presiden. Kita doakan amin ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali saya Azhar Taufik. Saya diamanahkan oleh KSU, Kantor Sekretariat Universitas, untuk menjadi moderator pada kegiatan kali ini, di mana kegiatan kali ini adalah pelatihan keprotokolan untuk tenaga pendidik dan korps protokoler mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, jadi tujuannya acara kali ini adalah untuk melatih skill kita, untuk melatih kemampuan kita dan meningkatkan kompetensi kita di masing-masing fakultas. Jadi tadi pesan kuat dari Pak Warek adalah agar semua fakultas ada kaderisasi, jadi tidak hanya mengandalkan kantor sekretariat universitas dalam menyelenggarakan kegiatan baik formal, informal ataupun semi formal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini saya takutnya agak berpanjang kalam karena biasa di kelas jadi dosen ngajar ya kan, jadi kadang-kadang suka lupa. Mohon izin Pak Robi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Pak Robi menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan profil singkat atau kurikulum vitae dari Bapak Robi J. Prihana. Luar biasa sekali, kita mengundang atau KSU mengundang, saya pikir ini adalah expert di bidangnya, ya, sudah pakar. Tadi kalau kata Pak Warek itu muda, ya katanya masih muda Mas Robi. Tapi saya kaget melihat CV-nya. Dari tahun 98 beliau sudah berkarya sebagai MC dan protokoler. Jadi beliau berkarya atau berkarir itu, kalau saya lihat di CV-nya beliau sudah malang melintang di dunia keprotokolan dari tahun 98. Itu mohon maaf Ibu, Pak saya masih 6 tahun Pak itu Pak. Umur saya masih 6 tahun Bapak Ibu sekalian, tapi karena beliau kelihatannya awet muda ya Bu ya, beda sama saya awet muda juga sih. Ya, tapi sudah alhamdulillah sudah kepala 3. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kurikulum vitae beliau, nama Bapak Robi J. Prihana, saat ini beliau bertugas sebagai Pranata Humas Ahli Media Sekretariat Wakil Presiden. Jadi kalau ibarat di kitab fikih itu makomnya beliau itu sudah makom A1 ya. Jadi sudah tingkatannya ringnya ring 1. Jadi kalau istilah keprotokolan ya beliau sudah paling tinggi derajatnya. Kemudian beliau saat ini berkecimpung di dunia keprotokolan sejak beliau masih di Universitas Pajajaran. Dari tahun 98, beliau pernah berkarir di Pupuk Kaltim sejak 2005, kemudian protokol wakil presiden sejak 2008. Jadi total kurang lebih sekitar 15 tahun ya Pak Robi ya, lebih ya? Lebih. 15 tahun lebih, di Wapres kurang lebih 15 tahun, di Pupuk Kaltim dari tahun 2005. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian. Kemudian beliau juga aktif sebagai tenaga pengajar di bidang keprotokolan, public speaking, MC dan lain-lain. Kemudian ada MC di acara kenegaraan, formal, semi formal dan informal, dan luar negeri Bapak Ibu sekalian dari tahun 99. Kemudian pendidikan beliau S1-nya di Unpad di FISIP, kemudian S2-nya program Magister Manajemen di Universitas Mercu Buana, dan beliau tersertifikasi. Jadi kalau kayak saya ini moderator MC cabutan lah istilahnya ya. Jadi kalau ada event ya baru dipanggil, itu pun otodidak Pak Robi, belajarnya di YouTube. Ya, belajarnya di YouTube sama diajarin sama ngelihat orang-orang KSU ya, ada Ibu Helga, ya ada Bu Winda, itu saya ngelihat itu buat belajar. Tapi selebihnya yang otodidak aja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, kami persilakan kita sambut dan saya persilakan dengan tepuk tangan. Ini dia Bapak Robi J. Prihana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita yang luar biasa, Bapak Azhar Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga supaya lebih semangat lagi harus dikasih pantun nih Pak.
Kapal selam dibajak perompak. Ada pelangi di pantai Senggigi. Jawab salam kurang kompak, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jawaban salamnya sudah lebih semangat, lebih kompak. Kita doakan yang jawabannya salam semangat dan kompak, kita doakan semoga dilimpah ruahkan rezekinya. Diterima segala amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Yang jawaban salamnya masih lemes, masih loyo dan gak kompak, kita doakan juga supaya diampuni segala dosa-dosanya. Dua-duanya tetap kita doakan Bapak Ibu sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsalallahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga datangnya kita di tempat ini menjadi pertemuan yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita dalam bertalabul ilmi di tempat ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah dan membawakan manfaat dan maslahat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali Bu Tria ini senior saya di Unpad, luar biasa, saya banyak belajar dari beliau. Senang sekali saya pada hari ini dapat bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, wajah-wajah yang penuh semangat, wajah-wajah yang penuh ceria, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tenaga pendidik, juga dari rekan-rekan mahasiswa, ya, karena saya merasa masih seumuran. Kalau lihat KPM itu inget 25 tahun yang lalu ya, jadi KPM Unpad dulu pertama kali dibentuk, dulu belum pernah ada di Indonesia yang namanya Korps Protokol Mahasiswa. Itu jadi pertama kali tahun 98 kita membentuk dan alhamdulillah sekarang sudah banyak universitas yang memiliki Korps Protokol Mahasiswa. Jadi senang sekali saya alhamdulillah dapat bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saking senangnya tadi saya sempat mikir-mikir, aduh apa ya hadiahnya, saking senangnya saya bikin pantun lagi. Naik pedati ke Tanah Abang, membeli baju untuk sahabat. Sungguh hati amatlah senang karena bertemu dengan Bapak Ibu yang hebat. Untuk Bapak Ibu tenaga pendidik saya panggil Bapak Ibu, untuk rekan-rekan KPM juga saya panggil Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Karena saya lihat di sini karena dari wajah-wajahnya adalah wajah-wajah calon Bapak dan calon Ibu, jadi supaya terbiasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita akan membahas terkait dengan keprotokolan dan alhamdulillah saya berkecimpung di dunia keprotokolan 25 tahun. Lebih dari setengah usia saya 46, protokol 25, jadi lebih dari setengah usia saya. Saya ngelamar kerja ke 3 tempat, selalu melamarnya itu bukan di protokol. Waktu di Pupuk Kaltim saya melamar sebagai humas, tapi nggak lama kemudian Pak Dirut meminta saya menjadi protokol beliau. Ketika melamar di Sekretariat Negara, di Sekretariat Wakil Presiden, saya melamar sebagai analis kebijakan dalam negeri. Tiba-tiba menjelang pelantikan, surat keputusan Menteri Sekretaris Negara diubah, saya menjadi protokol. Mungkin karena mereka melihat latar belakang dulu, waktu saya zaman masih di Unpad, di Pupuk Kaltim, saya sebagai protokol. Mudah-mudahan KPM-KPM di sini juga kelak nanti akan menjadi protokol-protokol yang berkecimpung di berbagai instansinya masing-masing. Ini adalah bertugas sebagai protokol adalah sebuah anugerah, keistimewaan. Kenapa? Karena kita melayani langsung pimpinan tertinggi dalam organisasi, dalam institusi, baik di kampus, baik di perusahaan, baik di kenegaraan, kementerian lembaga gitu ya. Pimpinan tertinggi biasanya hanya mengenal pejabat-pejabat di bawahnya ya setingkat eselon 1 atau eselon 2. Tapi bagi protokol, walaupun dia staf, apalagi protokol juga jadi MC, walaupun dia staf, pimpinan tertinggi itu sudah mudah mengenal kita sebagai protokol, karena kita yang melayani langsung. Ini adalah media terbaik bagi kita ketika kita melayani pimpinan langsung, sebagai media untuk personal branding. Sebagai media apa Bapak Ibu? Personal branding. Kita menunjukkan pada pimpinan, saya ini siapa gitu, kita ini siapa, dan kita ingin dikenal sebagai apa. Mudah-mudahan ini juga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya berkecimpung di dunia pelatihan sejak tahun 2010 Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 13 tahun.
Salah satunya adalah bidang keprotokolan, dan biasanya yang mengikuti pelatihan keprotokolan dulu, zaman dulu di awal-awal tuh hanya kementerian lembaga, hanya pemerintah daerah. Tapi sekarang sudah banyak perguruan tinggi, kemudian juga BUMN, partai politik, ormas, bahkan perusahaan swasta, perusahaan multinasional seperti Astra gitu ya, Tolak Angin gitu ya. Kalau BUMN sih sudah pasti. Perusahaan swasta saja sekarang dia meminta pelatihan keprotokolan. Kenapa? Yang pertama, bisa jadi mereka itu sering menghadiri acara-acara yang dihadiri oleh pejabat negara maupun pejabat pemerintahan. Atau yang kedua, mereka yang mengadakan acara mengundang pejabat negara maupun pejabat pemerintahan. Jadi ada presiden, wapres, gubernur, wali kota datang ke perusahaannya. Atau yang ketiga bisa jadi dia tidak mengundang atau tidak hadir ke acara yang dihadiri oleh pejabat negara atau pejabat pemerintahan. Dia menyelenggarakan acara di internal perusahaannya sendiri, tapi ternyata butuh materi keprotokolan. Kenapa? Karena yang pasti di setiap instansi, baik itu kementerian lembaga, organisasi kemasyarakatan, partai politik, perguruan tinggi apalagi, bahkan perusahaan, pastinya ada struktur organisasi. Ada apa Bapak Ibu? Struktur organisasi. Ada pejabat yang paling tinggi sampai pejabat ke paling rendah. Dan selama ini mereka bingung, waduh gimana ya ngatur tempat duduknya, gimana ngatur berdirinya, siapa duluan yang sambutan ya. Nah selama ini mereka asal-asalan aja gitu, bebas-bebas saja. Tapi ternyata ada aturannya dalam aturan keprotokolan. Jadi walaupun dalam Undang-Undang 9 tahun 2010 itu keprotokolan mengatur tentang acara kenegaraan, acara pemerintahan, tapi ternyata implementasinya dapat juga diterapkan di perusahaan swasta sekalipun. Apalagi yang namanya perguruan tinggi, itu sudah pasti jelas ada hierarki jabatan dalam struktur organisasi. Kemudian Bapak Ibu, yang selama ini biasanya yang mengikuti pelatihan protokolan adalah mereka-mereka yang tugasnya atau jabatannya sebagai protokol. Ada petugas protokol, ada pranata protokol, ada pranata acara, ada kemudian kasubag protokol, kabag protokol, dan sebagainya. Selama ini seperti itu. Tapi belakangan yang mengikuti kegiatan protokolan bukan hanya mereka yang memiliki jabatan keprotokolan, bukan jabatan yang nomenklaturnya protokol, tapi juga mereka bukan memiliki jabatan protokol, tapi sehari-hari melaksanakan tugas dan fungsi keprotokolan. Contohnya siapa? Orang kesekretariatan, TU pimpinan, sespri, ajudan, bagian kerumah tanggaan, biro umum dan sebagainya. Itu banyak sekali mereka, dia jabatannya bukan sebagai protokol, bahkan pengemudi. Mereka melaksanakan tugas-tugas atau fungsi keprotokolan. Itu yang kedua. Yang ketiga siapa? Yang ketiga saya baru saja kemarin saya memberikan pelatihan keprotokolan bagi para istri-istri dirjen atau istri-istri deputi gubernur Bank Indonesia. Jadi mereka para istri juga mendapat pelatihan keprotokolan. Kenapa? Karena mereka sering mendampingi suaminya menghadiri suatu acara kenegaraan atau acara pemerintahan. Begitu juga biasanya para istri ini kan juga menjabat sebagai ketua dalam organisasi istri karyawan, istri pegawai dan sebagainya. Mereka juga dalam acaranya sekarang mengikuti kaidah-kaidah keprotokolan. Jadi yang pertama tadi apa? Orang yang memiliki jabatan sebagai protokol. Yang kedua, jabatannya bukan protokol tapi melaksanakan fungsi keprotokolan. Yang ketiga adalah istri pejabat. Dan yang keempat kira-kira siapa Bapak Ibu? Pejabatnya sendiri. Jadi sekarang sudah mulai pejabat-pejabat ya, seperti tadi para kepala kantor perwakilan di daerah, kemudian para camat, para calon duta besar, para calon atase pertahanan, atase perdagangan gitu ya yang akan ditugaskan ke luar negeri, mereka juga mendapatkan pelatihan keprotokolan. Agar apa? Agar ketika nanti mereka diundang menghadiri suatu acara pemerintahan, acara kenegaraan, tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi Bu Tria, kalau saya boleh lihat di sini sih wajah-wajah Bapak Ibu tenaga pendidik maupun dari mahasiswanya nggak ada wajah-wajah protokol Bu. Di sini semuanya wajah-wajah pejabat Bu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Pak Azhar, boleh saya turun ya Pak ya? Jadi kita boleh sedikit ada permainan. Biasanya kalau keprotokolan itu, wah kita mau bicara tentang undang-undang, pasal-pasal, wah pasti nyebelin banget nih ya, pasti membosankan gitu ya. Kita ada sedikit permainan. Namanya permainan Mejiku Hibiniu. Permainan apa Bapak Ibu? Mejiku Hibiniu. Di sini ada 7 warna pelangi. Merah, jingga, kuning, nila, hijau, biru, dan ungu. Ada 7 warna. Saya ingin meminta salah satu peserta yang ada di ruangan ini, boleh Bu Winda mungkin memilih salah satu peserta siapa? Supaya bukan saya yang milih ya.
Siapa saja salah satu? Bebas? Dari KPM. Oh, KPM. Yang mana? Ya. Dengan Mbak siapa? Mbak Fitri ya. Mbak Fitri kita baru kenalan hari ini ya. Belum pernah ketemu sebelumnya. Terpaksa nggak dipilih? Ikhlas ya? Ikhlas. Mbak Fitri, di sini ada 7 warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Magiku Binu. Dari ketujuh warna ini, pilih 4 warna yang menarik perhatian Mbak Fitri. Yang pertama apa? Merah. Yang kedua, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru. Sama aja kayak merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah, kuning, hijau, biru ya pilihan Mbak Fitri. Ada yang mau ditukar? Enggak, Pilihan sendiri atau saya paksa? pilihan sendiri. Pilihan sendiri, ikhlas ya, Ikhlas. tidak merasa terpaksa. Tepuk tangan untuk Mbak Fitri. Mbak Fitri memilih merah, kuning, hijau, dan biru. Sekarang Mbak Fitri pilih yang ada di ruangan ini, peserta yang lain yang menarik perhatian Mbak Fitri. Berarti Bisa dilihat-lihat lagi wajah-wajahnya. ini bebas ya? Bebas. Jangan milih Pak Warek 4 karena beliau sudah meninggalkan tempat acara. Siapa? Mungkin yang di sebelah situ boleh? Boleh? Sudah kenal belum? Belum. Kenalan dulu. Oh. Silahkan kenalan. Mumpung bisa ada kesempatan dengan Bapak siapa, dengan Pak dosennya. Silakan. Oh, dengan Ibu. Bu siapa Bu katanya? Rumza. Bu Rumza. Ya. Tepuk tangan untuk Bu Rumza. Mbak Fitri terima kasih sudah memilih Bu Rumza. Bu Rumza boleh dipegang mikrofonnya sebentar. Bu Rumza, tadi Mbak Fitri ini sudah memilih 4 warna. Merah, kuning, hijau, dan biru. Dari merah, kuning, hijau, dan biru, Bu Rumza pilih 2 warna yang menarik perhatian Bu Rumza. Merah, kuning, hijau, dan biru. Merah hijau. Merah dan hijau diambil oleh Bu Rumza. Merah dan hijau diambil oleh Bu Rumza. Jadi sisanya warna apa? Kuning dan biru. Ada yang mau ditukar? Yakin? Disisakan kuning dan biru untuk saya? Boleh? Oke. Terima kasih Bu Rumza, tepuk tangan Bu Rumza. Sekarang Bu Rumza boleh dipilih lagi 1 orang temannya yang ada di sini. Boleh dari mahasiswa, boleh dari tenaga pendidik. Tadi saya disisakan apa, Bu? Disisakan apa saya tadi? Kuning dan biru. Oke, silakan. Pilih salah satu peserta yang lain, bebas. Enggak, yang hitam. Udah kenal, Bu? Nah, kenalan dulu, Bu. Jadi ini ajang kenalan juga nih, Bu Tria. Namanya siapa, Bu Rumza? Pak Iwan ya, aduh, Bu Rumza memilih Pak Iwan. Tepuk tangan untuk Bu Rumza. Pak Iwan, tadi sudah dipilih sama Bu Rumza, ternyata saya disisakan warna kuning dan biru, Pak Iwan. Di antara kuning dan biru, pilih salah satu, Pak. Saya pilih kuning. Yakin, Pak? Yakin kuning aja. Tidak ditukar, Pak? Tidak. Jadi saya disisakan warna apa, Pak? Biru. Birunya untuk saya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Iwan. Tepuk tangan untuk Pak Iwan. Ternyata Pak Iwan sudah memilihkan warna untuk saya, warna biru. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Waduh, ternyata nih Bu Tria nih kayaknya ngundangnya bukan ngundang narasumber protokol ini, ngundang tukang sulap ini kayaknya. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Kira-kira itulah tugas protokol Bapak Ibu sekalian. Loh, kok gitu ya? Iya Bapak Ibu. Karena apa? Kita protokol ini sudah menyiapkan sesuatu, sudah membuat jadwal, sudah membuat skenario, sudah membuat layout tata tempat Bapak Ibu sekalian. Tanpa harus punya ilmu sulap, tanpa harus punya ilmu magic, ilmu sihir apalagi ya. Bagaimana apa yang sudah kita rencanakan, sudah kita agendakan, kita jadwalkan, kita susun, orang mau mengikuti apa yang kita lakukan. Masuk akal Bapak Ibu? Masuk akal? Kalau masuk akal, angkat tangan kanannya Bapak Ibu, angkat tangan kanannya yang punya tangan kanan, angkat tangan kanannya, oke masuk akal. Kemudian lihat telapak tangannya, di sana ada garis-garis ke tangan ya, tapi garis tangan ini tidak akan mempengaruhi kehidupan saya, tidak akan mempengaruhi takdir saya ditentukan dengan ikhtiar yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan,
dan ketika doa itu dikabulkan oleh Allah dan Allah meridhoi, itu yang akan mewujud menjadi kenyataan. Kemudian silahkan diusap dagunya Bapak Ibu sekalian. Silahkan diusap dagunya Bapak Ibu, dagunya diusap, dagu Bapak Ibu, dagu Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di awal ini saya mau mengatakan bahwa seringkali orang itu mendengar gitu ya, tapi sebetulnya bukan kalimatnya yang masuk ke dalam pikirannya, tapi apa yang dia lihat. Karena orang ada yang auditori, ada yang visual. Begitu juga pada saat kita nanti bertugas sebagai seorang protokol. Ada pimpinan yang mendengarkan ucapan kita, tapi ada juga pimpinan yang kita bicara sampai berbusa-busa, tapi dia nggak dengar, tapi dia hanya melihat apa yang kita peragakan. Gestur kita, body language kita, grooming kita, dan sebagainya. Nanti juga akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Baik, kira-kira itu tugas protokol Bapak Ibu. Kita mengatur orang, bagaimana orang tersebut mau melakukan apa yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita setting. Cuman masalahnya Bapak Ibu, seorang presiden mengatur menteri gampang, bikin perpres, bikin kepres. Seorang gubernur mengatur kepala dinas juga gampang, bikin peraturan gubernur, bikin keputusan gubernur. Rektor juga bisa mengatur misalkan di bawahnya wakil rektor, kemudian juga dekan atau dosen-dosen yang lain. Kemudian seorang direktur utama juga bisa mengatur seorang manajer, kepala kompartemen gitu ya, tinggal bikin peraturan perusahaan. Tapi masalahnya kita ini protokol, biasanya kita ini staff. Yang kita atur itu biasanya jabatannya lebih tinggi atau lebih rendah Bapak Ibu? Lebih tinggi Bapak Ibu. Kami di Setwapres mengatur presiden, mengatur wakil presiden. Kalau sampai salah kita mengaturnya, salah dalam berkomunikasi, menyampaikannya, walaupun itu ada undang-undangnya, ada peraturannya, tapi kalau kita salah dalam menyampaikannya, insya Allah kesalahan itu akan diingat sampai pensiun Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu hati-hati, disitulah tantangan yang dimiliki oleh seorang protokol, walaupun ketika kita bertugas sebagai protokol itu adalah media terbaik, media sangat strategis bagi kita untuk menunjukkan diri, untuk menampilkan personal brand kita kepada pimpinan, tapi di satu sisi ketika kita salah di dalam melaksanakannya, salah dalam menyampaikannya, bisa-bisa pimpinan kita tidak merasa nyaman. Pimpinan kita merasa terpaksa. Tadi Mbak Fitri terpaksa gak milih warna? Enggak. Pak Iwan terpaksa nggak tadi milih? Enggak ya? Ibu terpaksa nggak tadi milih? Enggak ya Bu ya? Apapun pilihan Bapak Ibu, nanti yang akan muncul adalah biru. Itu hanya permainan kata-kata saya. Bapak Ibu nggak sadar ya, tadi pada saat Mbak Fitri bilang, pilih warna apa? Merah, kuning, hijau, dan biru. Oke, merah, kuning, hijau, biru ya. Kesininya merah, kuning, hijau, dan biru. Ternyata birunya nggak dipilih. Pas birunya nggak dipilih, berarti disisakan untuk saya apa Bu? Kuning dan biru. Oke Pak, pilih kuning apa biru? Ternyata pilihnya kuning bukan biru. Kalau pilihnya biru Pak, ternyata pilihan Bapak sesuai dengan ada yang gambar di sini. Karena Bapak pilih kuning, terima kasih Pak, itu sesuai dengan pilihan saya. Jadi bukan sulap, bukan sihir, tapi permainan kata-kata. Begitu juga pada saat kita nanti, bagaimana kita mengatur pimpinan, bagaimana misalkan kita menolak, pimpinan itu punya ide, ternyata idenya dari pimpinan tersebut melanggar aturan, bagaimana cara menyampaikannya. Seringkali kesalahan kita dalam melaksanakan pelayanan keprotokolan bukan kita tidak memahami aturan keprotokolan, tapi bagaimana kita menyampaikannya kepada audiens, kepada pimpinan, sehingga pimpinan merasa tersinggung dengan apa yang kita lakukan. Betul apa betul? Maksa banget ya, betul apa betul. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini protokol itu awalnya seperti ini ya. Jadi dia itu zaman dulu berbentuk cover ya, cover dalam peraturan raja. Jadi cover dari isinya itu adalah peraturan raja. Tapi sebetulnya protokol ini berasal dari protos kolum. Protos artinya adalah yang pertama dan kola atau kolum ini perekat. Jadi perekat yang pertama. Mungkin secara pengertiannya seperti ini. Bahwa setiap organisasi mau berhubungan atau bekerja sama dengan organisasi lain. Sebuah negara mau melakukan hubungan bilateral dengan negara lain. Pimpinan dengan pimpinan dari instansi lain. Yang pertama kali berkomunikasi adalah protokolnya. Jadi kita berkomunikasi. Indonesia mau bekerja sama dengan Arab Saudi. Enggak langsung presiden dengan Raja Saudi, tapi protokol dengan protokol Saudi yang bekerja sama dulu, baru kemudian kita bagaimana merancang supaya pimpinan ini kita bisa bertemu, bisa bekerja sama dan seterusnya. Perekat yang pertama. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, tujuannya apa sih? Tujuan protokol itu dalam undang-undang kita ada 3. Yang pertama adalah membangun citra positif. Citra positif untuk siapa? Yang pertama adalah citra positif untuk pimpinan yang kita layani. Yang kedua, citra positif untuk instansi di mana kita bekerja.
Jadi ketika kita protokol melaksanakannya dengan baik, orang wah keren ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta ini keren banget menyelenggarakan acaranya, atau rektornya juga terhormat sekali terlihat gitu ya. Itu karena apa? Karena tugas protokol. Dan berikutnya adalah menjalin hubungan baik antar instansi tadi. Dengan ada aturan protokol untuk menghindari konflik. Bayangin Bapak Ibu, misalkan dari sisi kursi aja. Itu kalau nggak ada aturannya, berebut Bapak Ibu. Saya berkecimpung di dunia protokol, khususnya di protokol wakil presiden, itu sudah 15 tahun. Ketika ke daerah, ada di daerah-daerah yang semuanya pengen duduk di depan. Saya ini kan saudaranya Wapres, saya ini teman sekolahnya Wapres, semua pengen duduk di depan, berebut. Tapi ada juga daerah lain ya, kalau daerah-daerah di kayak Kulon Progo kayak gitu ya, itu Bantul gitu ya. Pak silakan duduk di depan, aku izin deh, aku di belakang aja. Tapi kalau udah ke daerah Makassar segala macam, wah saya ini temannya Pak Wapres. Saya ini dekat dengan Pak Wapres, semua pengen di depan. Yang satu sisi justru nggak mau di depan, padahal harusnya di depan. Nah, karena kita punya aturan protokol, maka Pak ini aturan seperti ini, Bapak silakan duduk depan. Jadi lebih mudah mengaturnya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini dasar hukumnya nanti bisa dipahami ya, dipelajari, nanti dasar-dasar hukumnya, ada dasar hukum internasional, juga ada dasar hukum yang nasional. Dasar hukumnya di kita tuh ternyata yang paling tinggi adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Bayangin Bapak Ibu, dalam hukum positif kita, yang tertinggi apa? Undang-Undang Dasar 45. Setelah Undang-Undang Dasar 45 itu apa? Undang-undang. Bukannya peraturan pemerintah, bukan peraturan presiden. Dan protokol itu diaturnya bukan oleh peraturan pemerintah. Tinggi banget Bapak Ibu sekalian, karena dia hanya satu level di bawah undang-undang. Nah, berikutnya, apa sih definisi keprotokolan? Bapak Ibu bisa lihat, jadi keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Jadi kalau di UNJ ini, bisa nggak melaksanakan acara kenegaraan? Bisa, ketika itu dihadiri oleh Presiden Wakil Presiden. Atau rektor kita datang ke acara kenegaraan, itu bisa. Kalau acara resmi bisa nggak? Bisa banget. Banyak acara wisuda, acara-acara universitas, dies natalis, pengukuhan guru besar dan sebagainya, itu juga termasuk dalam acara resmi. Jadi pasti di UMJ ini pasti harus menyelenggarakan aturan protokolan. Yang diatur apa? Yang pertama adalah tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. 3 itu yang diatur dalam rangka apa? Sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya di dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Jadi yang diatur 3, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Yang pertama tata apa? Tata tempat. Yang kedua tata apa? Tata upacara. Dan yang ketiga tata apa? Tata penghormatan. Ada 3 tata itu saja yang diatur dalam keprotokolan. Nanti akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian. Nah, tata tempat ini lebih bagaimana kita mengatur ya tata tempat kita, posisi dan sebagainya dalam acara resmi maupun acara kenegaraan terhadap seseorang yang memiliki jabatan tertentu, kedudukan tertentu dalam pemerintahan, negara, masyarakat maupun organisasi nasional. Nah, sebelumnya saya ingin menampilkan sebuah video. Dalam video ini durasi menit, Bapak Ibu bisa melihat dalam video ini ada sebuah peristiwa yang seringkali jangankan masyarakat, tapi kami aja yang di protokol biasanya tidak aware, tidak nggak ngeh dengan apa nggak ngeh tuh masuk KBBI nggak Ibu ya? Nggak apa ya, tidak perhatian dengan peristiwa ini. Kita lihat, ini terjadi 2019 dan nanti insya Allah akan terjadi lagi pada tanggal 20 Oktober 2024, yaitu pada saat pengambilan sumpah dan pelantikan Presiden Wakil Presiden. Kita lihat videonya Bapak Ibu sekalian. Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, didampingi pimpinan MPR memasuki ruang sidang paripurna. Nah ini acara pelantikan belum dimulai, baru memasuki ruangan.
beserta Ibu Hajah ini Mufidah Yusuf Kala. Ketua MPR membuka sidang. Ucapkan Ini para Bismillahirrahmanirrahim. Sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2019-2024 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Ini pengambilan sumpah Wakil Presiden. Akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat semula dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah sudah dilaksanakan, pelantikan sudah dilaksanakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Lapangan kerja, tetapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar jika kita mampu membangun SDM ini para yang istrinya unggul, sumber daya manusia setelah pelantikan yang unggul, dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan didukung oleh ini penutupan ya, penutupan sidang. Artinya Presiden dan Wakil Presiden yang baru sudah dilantik dan diambil sumpah. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam video durasi 4 menit tersebut terdapat sebuah peristiwa yang jangankan masyarakat, bisa jadi protokol saja, itu banyak yang tidak ngeh, tidak perhatian dengan peristiwa tersebut. Kira-kira peristiwa apakah yang ada dalam video tersebut? Ada yang mau menjawab? Silakan, Bapak mau menjawab, Pak? Ya. Presiden ke arah kiri, wakilnya ke arah kanan. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Andika. Tepuk tangan untuk Pak Andika, Bapak Ibu sekalian. Memang dalam video itu Presiden ke arah sebelah kiri dan Wakil Presiden sebelah kanan. Tapi memang sebetulnya Pak Andika itu betul dalam video tersebut seperti itu. Tapi memang duduknya memang dari awal Presiden itu memang di sebelah kiri dan Wakil Presiden ke sebelah kanan. Kalau kita ngelihatnya ke arah audiens, Presidennya di kanan, Wapresnya di kiri. Tapi memang tempat duduknya dari awal di situ. Ada lagi mungkin yang mau menjawab peristiwa apakah itu? Tapi itu bukan yang itu, Pak, yang saya maksud. Ada lagi? Ya, silakan. Fotografer atau media yang pas awal kedatangan Presiden itu, tim media itu terlalu di depan. Tim medianya terlalu di depan. Waduh, luar biasa. Malah saya nggak ngelihat tadi. Terima kasih atas jawabannya, tim medianya terlalu di depan ya. Oh, mungkin dia mau ngambil gambar ya. Tapi kalau memang itu dia tugasnya untuk mengambil gambar, silakan aja sih. Protokol juga nggak masalah kalau memang harus tugasnya seperti itu. Ada lagi mungkin yang lain? Masih kurang tepat? Satu lagi? Oke, kita buka saja Bapak Ibu. Ternyata dalam video durasi 4 menit itu, ingat Bapak Ibu,
ketika Wapres pertama kali datang, kemudian duduk, Wapresnya posisinya di mana? Pada saat sebelum pengambilan sumpah, Wapresnya masih Pak JK. Jadi Pak JK duduknya di sebelah kanan. Pak Ma'ruf Amin di sebelah kiri. Setelah pengambilan sumpah, Wapresnya berubah. Jadinya Pak Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, sedangkan Pak JK jadi mantan wakil presiden. Nah, gara-gara jabatannya sudah berubah, maka tempat duduknya juga berubah saat itu juga. Kenapa sih nggak nanti aja gitu berubahnya setelah acara? Mulai besok lah, hari pertama berkantor, enggak Bapak Ibu. Atau nanti sore deh, nanti sore mulai tukerannya. Kan ini kan udah telanjur duduk, kenapa harus tukeran? Karena itulah dalam tata negara kita. Ketika seseorang menempati jabatan tertentu, tata upacara, tata penghormatannya langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Beberapa detik yang lalu, Wapresnya adalah Pak Ma'ruf Amin. Jadi dia berhak duduk di kanan. Tapi beberapa detik kemudian yang menjadi Wapresnya adalah, tadinya Pak JK, yang beberapa detik kemudian yang jadi Wapres adalah Pak Ma'ruf Amin. Maka Pak Ma'ruf Amin harus duduk di kanan. Karena memang aturannya seperti itu. Ketika seseorang melekat dengan jabatannya, dengan kedudukannya, saat itu juga dia mendapatkan pelayanan keprotokolan. Tidak ditunda lagi besok, tidak ditunda lagi nanti sore. Hari itu juga, saat itu juga. Walaupun harus bertukar tempat duduk. Lihat Bapak Ibu sekalian, posisi duduknya bertukar. Tidak hanya pejabatnya, tidak hanya Pak Wapresnya. Kita lihat ternyata istrinya juga bertukar. Bukan istrinya bertukar, tempat duduk istrinya bertukar. Yang tadinya di sebelah Ibu Iriana adalah Ibu Mufidah sebelum pelantikan. Setelah pelantikan yang menjadi sebelah kirinya Bu Iriana adalah Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Dan kalau kita perhatikan lagi di belakangnya, bukan hanya istrinya, tapi perangkat lain yang melekat. Bahkan kalau anaknya datang, anaknya juga tukeran tempat duduk Bapak Ibu. Di situ lihat ajudannya. Ajudannya pun yang pertama itu, yang di belakang, di tengah itu, di belakangnya adalah Polowan. Kemudian yang setelah pengambilan sumpah bertukar dengan yang angkatan darat. Jadi angkatan daratnya yang ke tengah. Ajudannya aja perangkat yang melekat semuanya, asistennya semuanya, kalau pembantunya datang, pembantunya juga tukeran. Karena apa? Karena mereka melekat dengan jabatan seseorang wakil presiden tersebut. Jadi ketika nanti di UMJ ini ada rektor, ada wakil rektor. Istrinya wakil rektor tentu di bawahnya istri rektor posisinya. Semua melekat. Bahkan Bapak Ibu, ini seorang wakil presiden saja harus bertukar tempat duduk. Apalagi kita Bapak Ibu sekalian. Saya kan Wapres, saya nggak mau tukaran tempat duduk. Tapi karena dia mau melaksanakan undang-undang, dia harus bertukar tempat duduk. Karena masih banyak yang beranggapan, kenapa sih cuma duduk aja kok repot banget diatur-atur. Betul apa betul? Cuman duduk aja kok, mau di depan kayak mau di belakang, mau di kanan, mau di kiri kan sama aja. Yang penting kan datang. Banyak yang seperti itu. Tapi di ketatanegaraan kita, bahkan ya hampir di semua negara, secara keprotokolan dalam acara resmi maupun acara kenegaraan diatur. Posisi tempat duduk aja, Pak Wapres harus bertukar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masalah tempat duduk ini, pengalaman saya bertugas dalam keprotokolan selama 25 tahun, di antara tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, kira-kira yang paling sering menimbulkan konflik yang mana? Tata tempat, tata upacara, atau tata penghormatan? Tata tempat Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang namanya perebutan kursi tidak hanya terjadi di gedung DPR MPR Bapak Ibu. Tapi di tempat acara pun sering terjadi. Kalau Bapak Ibu hadir suatu acara, misalkan di acara kementerian, ke Dikbud misalkan, atau acara ke istana gitu Bapak Ibu ya, itu sering kita panitia tuh, boleh enggak rektor kami duduknya paling depan, boleh enggak direktur kami duduknya paling depan, boleh enggak menteri kami paling sebelah kanan dan sebagainya. Itu berebutan kursi, karena itu masalah menyangkut harkat dan martabat seseorang, dan itu sering terjadi. Bahkan tidak sedikit ketika protokol salah, misalkan dulu pernah ada salah satu protokol, salah satu Dewan Komisioner di salah satu lembaga di Indonesia hadir ke suatu acara di salah satu provinsi, kemudian ternyata pimpinannya harusnya duduk di depan, kemudian duduk di belakang, dan setelah itu pimpinannya merasa tersinggung kemudian pulang. Dan akhirnya apa? Protokolnya diganti.
besoknya dia dimutasi. Banyak hal seperti itu. Atau saya juga pernah kejadian waktu itu Pak Wapres acara di JCC. Kemudian mengundang mengundang banyak duta besar. Ada satu duta besar negara sahabat yang kita konfirmasi sebelumnya ke sekretarisnya. Nanti Pak Dubes hadir nggak ya? Kata sekretarisnya, oh Pak Dubes nggak hadir karena ada acara yang lain. Oke, setelah keesokan harinya, di hari H, acara sudah akan berlangsung, Pak Wapres sudah menuju ke tempat acara, berjalan ke tempat acara. Tiba-tiba ada seorang bapak, dan dia adalah seorang duta besar ya, yang katanya dia tidak hadir menurut sekretarisnya. Ternyata Bapak Ibu, qadarullohnya itu acara di tempat lain, itu sudah selesai. Akhirnya dia memaksakan diri untuk hadir ke tempat acara tersebut. Dengan bersusah payah, berlari-lari, dia langsung nanya, tempat duduk saya di mana? Terus staf saya waktu itu menanyakan, beliau dari mana gitu. Terus beliau menyatakan saya dari negara sahabat A gitu ya, nggak perlu saya sebut namanya. Kemudian, oh maaf dari kami informasinya Bapak tidak hadir gitu ya. Akhirnya disiapkanlah tempat duduk di depan, tapi paling ujung. Karena sebelah sini sudah ada Dubes A, Dubes B, Dubes C dan seterusnya. Akhirnya dia disimpan paling ujung. Dia merasa, loh saya ini kan Dubes paling senior, harusnya saya paling dekat di sini kan Pak Wapres ada di sini. Harusnya saya paling depan. Dan kita nggak mungkin mengusir orang yang sudah duduk kemudian kita pindahkan. Karena apa? Karena sekretarisnya tidak melakukan memberikan informasi ke kami bahwa ternyata beliau hadir pada akhirnya. Akhirnya apa? Dubes tersebut pulang Bapak Ibu. Mutung gara-gara duduknya di pojokan. Itu seorang duta besar Bapak Ibu sekalian. Makanya masalah tempat duduk ini sesuatu yang paling sering menimbulkan konflik Bapak Ibu sekalian. Kita bahkan, saya pernah suatu acara kita sudah nempel flashing card. Kartunya gitu ya, di kursi sudah kita tempel singkat. Tiba-tiba diambil sama orang, dikepelin. Terus saya bilang, Pak mohon maaf Pak, di tempat duduk ini sudah ada pejabat yang akan hadir. Mana enggak tulisannya kok? Maaf Pak, di tangan Bapak. Siapa ini? Tulisannya Seswapres. Dulu ada di kami, pejabat kami tertinggi ya. Pejabat kami di Sekretariat Wakil Presiden itu namanya Sekretaris Wakil Presiden. Singkatannya Seswapres. Siapa ini? Seswapres Pak. Seswapres itu siapa? Sekretaris Wakil Presiden. Dia kan cuma sekretaris, suruh aja duduk di belakang. Padahal Seswapres itu nama lain dari Kepala Sekretariat Wakil Presiden. Dia jabatannya satu level di bawah menteri. Jadi dia paling tinggi di kantor kami gitu ya, di antara pendamping Wapres dia yang paling tinggi. Sampai segitunya Bapak Ibu, orang ngumpetin, jadi kalau Bapak Ibu kalau misalkan Pak Rektor hadir suatu acara, baik di kementerian, kemudian atau acara di istana misalkan kalau ada undangan, atau acara di PP Muhammadiyah, kemudian mengundang juga pejabat negara, sebaiknya protokolnya datang pakai flash singkat, jangan hanya sekedar ditempel flash singkatnya kemudian ditinggal Bapak Ibu. Karena banyak kejadian flash singkatnya dicopot. Pada saat kita Pak Rektornya, Pak silakan duduk, loh kok ini jadi rektor yang lain ya? Itu sering kejadian. Dudukin aja sama protokolnya, jangan ditinggal. Karena itu banyak sekali kejadian seperti itu. Banyak orang melakukan segala cara hanya gara-gara ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinannya. Walaupun dengan cara seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu ketika ingin mengatur tempat duduknya, caranya gimana? Yang pertama kali Bapak Ibu melakukan ranking. Siapa pejabat paling tinggi yang hadir, kan Bapak Ibu nanti kan mengundang ya, mengundang tamu yang akan hadir di suatu acara baik di UMJ dan sebagainya, kemudian melakukan ranking. Siapa sih pejabat negara yang datang, siapa pejabat pemerintahan yang datang, kemudian lakukan ranking. Siapa yang paling tinggi jabatannya? Bapak Ibu nggak usah menghafal, tinggal dilihat di Undang-Undang 9 tahun 2010 pasal 9. Itu ada seperti ini, urutan-urutannya rankingnya dari mulai tertinggi sampai terendah di pejabat pusat. Dari mulai presiden sampai ke ketua lembaga organisasi keagamaan gitu ya. Itu ada diatur. Itu untuk acara-acara yang levelnya di tingkat pusat. Kemudian juga di pasal 10-nya Bapak Ibu ada tata tempat untuk pejabat-pejabat di tingkat provinsi. Dibuat ranking, siapa yang tertinggi, siapa yang terendah. Di pasal 11-nya ada lagi pejabat-pejabat untuk di level kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau menyiapkan acara ini protokol, duduknya di sebelah mana tinggal nyontek aja. Di Undang-Undang 9 tahun 2010, pasal 9, pasal 10, pasal 11, di situ sudah ada rankingnya. Terus bagaimana kalau di UMJ? UMJ ini kan nggak ada di undang-undangnya, nggak apa-apa. Bapak Ibu tentunya sudah punya struktur organisasi. Nah Bapak Ibu kalau memang belum ada, buatlah rankingnya. Siapa ranking tertinggi di UMJ ini? Apakah Pak Rektor? Apakah ketua yayasan? Atau siapapun?
Kita buat yang tertinggi misalkan rektor, yang kedua wakil rektor 1, yang ketiga wakil rektor 2, berikutnya wakil rektor 3 dan wakil rektor 4 dan seterusnya. Sampai dekan, sampai ketua jurusan, kaprodi dan sebagainya, itu dibuat ranking. Nah itu caranya supaya kita nanti mudah ketika beliau hadir, oh rankingnya seperti ini. Ini akan dasar kita untuk membuat aturan tata tempat. Setelah kita tahu levelisasinya, setelah kita tahu rankingnya, baru kita masukkan ke dalam formula seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu, kalau misalkan ada pejabat di depan dan yang di belakang, kira-kira jabatan yang paling tinggi depan atau belakang? Yang depan. Pejabat di depan lebih tinggi dibandingkan pejabat yang di belakangnya. Lebih tinggi kedudukannya, lebih terhormat dibandingkan pejabat yang ada di belakangnya. Itu kalau posisi depan belakang. Yang kedua Bapak Ibu, kalau menyamping seperti ini. Posisinya kalau 3 ganjil ya, berarti pejabat tertingginya ada di tengah. Pejabat nomor 2 ada di sebelah kanannya. Misalkan nih, kalau saya ini adalah pejabat tertinggi, maka pejabat nomor 2 ada di sebelah kanan saya. Menghadap sesuai dengan orangnya. Jadi di sebelah kanan orangnya. Kalau saya ini Pak Rektor, berarti sebelah kanan saya adalah Wakil Rektor 1. Maka sebelah kiri saya adalah dekan misalkan. Dekan sama warek lebih tinggi warek kan ya. Jadi sebelah kanannya Pak Rektor adalah warek 1, sebelah kirinya adalah dekan. Itu kalau menyamping. Kalau misalkan berdua seperti ini, 2 orang misalkan ya, pastikan orang yang berada di sebelah kanan adalah orang yang dengan jabatan tertinggi dibandingkan orang di sebelah kirinya. Tadi saya duduk di sebelah sini. Bu Tria adalah bagi saya orang yang lebih saya hormati, beliau adalah senior saya. Kemudian saya di sebelah kirinya Bu Tria. Tiba-tiba Pak Rektor datang. Saya langsung berdiri supaya apa? Supaya Pak Rektor ada di tengah. Karena saya merasa Pak Wakil Rektor lebih tinggi dibandingkan saya. Saya ke sebelah kirinya. Itu untuk memposisikan diri bahwa, wah jangan sampai saya yang di tengah, karena di sini ada Pak Wakil Rektor yang lebih saya hormati. Saya pindah ke sebelah kiri. Nah itu kalau misalkan ada 2 kanan dan kiri, maka orang yang di sebelah kanan lebih tinggi jabatannya dibandingkan orang sebelah kirinya. Makanya di sini foto presiden di kanan lebih tinggi dibandingkan foto wakil presiden di sebelah kirinya. Jadi nanti jangan ditanya lagi, nanti kanan kirinya menghadap kemana? Bukan menghadap kemana, pokoknya orangnya. Kalau orangnya sebelah sini, berarti sebelah kirinya adalah yang ini. Jangan kita melihatnya dari sini, tapi sesuai dengan orangnya. Pak Presidennya di sini, berarti sebelah kirinya adalah sebelah sini. Ini sudah betul penempatannya kanan presiden, kiri wakil presiden. Tepuk tangan untuk UMJ Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, kalau misalkan menghadap meja, ada misalkan di sini ada rapat. Di sini ada rapat dengan menggunakan meja panjang. Ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana. Pejabat tertingginya kira-kira menghadap mana? Menghadap ke pintu atau membelakangi pintu? Menghadap ke pintu. Semakin tinggi jabatan seseorang, dia semakin jauh dari pintu. Jadi kalau lihat di sini nomor 1-nya yang atas. Nomor 2-nya karena pintunya tuh yang warna putih, itu jabatannya lebih rendah. Jadi kalau misalkan Pak Rektor paling tinggi, ini rapat nih bentuknya seperti ini, maka Pak Rektor menghadapnya ke sana. Bukan membelakangi pintu, tapi menghadap ke pintu. Berikutnya kalau menerima tamu, nah misalkan Pak Rektor menerima tamu atau Pak Dekan menerima tamu. Tamunya seperti ini. Semakin jauh seseorang dari pintu, maka dia jabatan paling tinggi. Misalkan nih, itu ada pintu, di sana ada pintu, maka Pak Rektor berdua di sebelah sini. Semakin ke sana, semakin rendah jabatannya. Pak Rektor yang paling tinggi jabatannya, dia paling jauh dari pintu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, ini rumusnya. Tadi setelah Bapak Ibu sudah tahu rankingnya seperti apa, masukkan ke 4 rumus ini. 4 rumus ini bukan kita mengada-ngada di Istana Wapres atau di peraturan pemerintah, tapi 4 rumus ini ada di Undang-Undang 9 2010. Ini bisa diterapkan di instansi atau organisasi apapun. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian ada ketentuan-ketentuan lain. Nah, misalkan kita acara. Sedang acara, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini juga kembali sudah betul, posisi podium ada di kanan. Kemudian posisi, kalau misalkan ada gongnya ada di sebelah kiri. Kalau misalkan ada beduk di sebelah kiri. Ada misalkan tombol sirine bisa di sebelah kiri. Pokoknya posisi podium ada di kanan. Karena sering Bapak Ibu acara di daerah gitu ya. Hotelnya mewah, megah, podiumnya ada di sebelah kiri, ketuker. Ya ini protokol emang ribet, cuman masalah posisi podium aja kok dipermasalahkan. Pernah kejadian Bapak Ibu. Tahun 2018, saya waktu itu menjadi narasumber
memberikan pelatihan kepada para panitia yang akan bertugas di IMF World Bank Annual Meeting, dihadiri oleh negara-negara anggota IMF. Kemudian saya memberikan menjadi narasumber, memberikan pelatihan, narasumber ada 6 orang waktu itu. Saya datang, sebetulnya sih saya memberikan materi siang jam 1, tapi berhubung saya malam-malam sudah datang, paginya saya diundang oleh Pak Deputi Menterinya. Pak Ruby ikut datang yuk pembukaan, oke saya datang. Pada saat saya datang, acara dimulai kan, pas dimulai saya ngeliat ke panggung, loh kok podiumnya ada di kiri, gongnya di sebelah kanan, wah nanti masalah nih. Semuanya gak ada yang ngeh, padahal itu hotelnya hotel bagus dan terkenal di Bali. Akhirnya apa? Pada saat MC bilang, hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Deputi Menteri bla 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 bla, dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan pelatihan para petugas IMF World Bank Annual Meeting. Oke, setelah Pak Deputinya itu sambutan, MC-nya bilang gini, dimohon kepada para narasumber mendampingi Deputi Menteri untuk pemukulan gong. Akhirnya kami berenam ikut mendampingi. Kan gongnya di sebelah sini kan ketukar, podiumnya di sana. Kira-kira yang namanya pendamping di depannya apa di belakangnya Bapak Ibu? Di belakangnya. Akhirnya Deputi Menteri mukul gongnya biasanya kanan apa kiri biasanya? Tangannya, tangan kanan. Dia mau mukul gong pakai tangan kanan. Kita yang berenam ngikutin di sini. Padahal di sini udah jurang Bapak Ibu. Akhirnya numpuk gitu di belakang, jadi bahan tertawaan. Oh, si deputinya sadar kan kita malah berjubel di sini. Dia pindah ke sebelah sini untuk mukul. Kita ngikutin kan, wah udah bener nih di belakangnya. Dia bingung mukulnya pakai tangan kiri. Wah masa pakai tangan kiri, akhirnya backhand. Gong. Yang harusnya hikmat, jadi nggak hikmat gara-gara apa? Gara-gara salah nempatin gong sama podium. Ini untuk orang awam, ini waduh kok repot banget, cuman masalah gong aja kok dipermasalahin. Tapi pada saat seperti itu, jalannya acara, peresmian yang harusnya hikmat, malah jadi bahan tertawaan. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, nah ini posisinya, ada yang namanya main seat. Main seat itu tempat duduk utama, nah biasanya pakai kursi-kursi sofa, armchair dan sebagainya yang di depan ini ya, pejabat tingginya. Nah kami biasanya mengatur seperti ini. Kalau main seat-nya itu ganjil, jumlahnya ganjil, maka nomor 1-nya di tengah. Nomor 2 di kanan, nomor 3 di kirinya, nomor 4 di kanannya, nomor 5 di kirinya. Ini kalau ganjil. Kalau genap, berarti di tengahnya ada 2 orang, kanan dan kiri. Set, seperti ini. Dan ingat kita ke rumus tadi, kalau ada 2 orang, maka orang yang di sebelah kanan lebih tinggi jabatannya dibandingkan orang sebelah kirinya. Maka seperti ini, nomor 1 rektor, nomor 2 wakil rektor, baru kemudian nomor 3-nya dekan, kemudian misalkan nomor 4-nya ketua jurusan dan pimpinan jurusan dan sebagainya. Nomor 5-nya ini, nomor 6-nya ini. Seperti itu. Ini kalau misalkan genap. Ini tempat duduk. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kalau misalkan tempatnya luas ya. Misalkan dibagi menjadi 3 blok. Main seat-nya ada di tengah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kanan kiri. Tapi untuk blok kanan dan blok kirinya pengaturannya beda. Siapa yang paling dekat dengan tengah, dia menempati tempat duduk tertinggi jabatannya. Berarti kalau orang yang sebelah kanan, sebelah kiri itu paling tinggi. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau di sebelah kiri berarti paling kanan dia lebih tinggi jabatannya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini untuk yang depan, kemudian yang belakangnya nanti tinggal menyesuaikan. Nah, untuk posisi layoutnya seperti ini. Jadi kalau misalkan tempatnya cukup memadai, si main seat-nya itu yang merah ini Bapak Ibu. Ini tempat duduk utamanya. Rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan dan seterusnya, ketua panitia dan seterusnya. Jadi ini tempat duduk utama. Kalau yang hijau diabaikan saja, ini biasanya perangkat kepresidenan ya. Kalau kita acara di universitas kan nggak ada nih perangkat kepresidenan. Jadi cuman yang merah ini aja, kemudian menggunakan meja panjang, meja kecil 2. Posisinya di tengah seperti ini. Ini tamu-tamu yang lain di kanan kirinya. Masuknya dari kanan seperti ini. Ini kalau misalkan tempatnya memadai luas, bisa dibikin 3 blok. Kalau di ruangan ini, kalau saya lihat ini bisanya 2 blok yang paling maksimal nih. Jadi seperti ini 2, betul. Tinggal nanti main seat-nya dibuat seperti ini. Masuk dari tengah, dianya tetap ada di tengah kalau dimungkinkan. Jadi posisi main seat-nya, pejabat utamanya itu adanya di tengah seperti ini. Cuman ini jadi berbentuk letter Y untuk alur masuknya. Itu sama, main seat-nya tengah, kanan kiri dan seterusnya.
Ini layout untuk tempat yang ruangannya sempit, jadi bisa hanya dibikin 2 blok seperti ini. Berikutnya, kita round table. Bahkan sampai round table aja diatur Bapak Ibu. Selain tempat duduknya, mejanya juga diatur. Meja utama seperti ini, nomor 1, nomor 2-nya sebelah kanan, nomor 3-nya sebelah kiri, 4-nya kanan, 5-nya kiri, terus baru ke belakangnya 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, setelah mejanya, baru kita atur kursinya. Yang pasti orang yang paling tinggi jabatannya ada di meja pertama. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Baru kalau meja pertama sudah terisi semua, baru ke meja 2. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, kalau nanti kita menyelenggarakan acara, biasanya kalau ada seminar, suka pakai round table tuh. Yang ada santap siangnya atau santap malamnya, itu pakai round table. Nah, mengatur seperti ini. Tapi nggak usah semua round table kita atur, cukup pejabat-pejabat tingginya aja, misalkan ada 20 orang gitu ya, 15 orang. Nggak usah semua, nanti kita terlalu capek untuk ngurusin orang duduknya di mana. Yang penting pejabat-pejabat tertingginya saja. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu aturannya adalah ketika misalkan didampingi oleh istri atau spouse atau didampingi suami, pasangan. Ternyata Bapak Ibu seperti kita lihat tadi, ketika Pak Wapres itu dilantik berubah, maka posisi istrinya, istri wakil presiden berubah tempat duduknya. Jadi Bapak Ibu, ketika suatu acara dihadiri oleh seorang pejabat, boleh dia didampingi oleh istrinya. Jadi boleh didampingi oleh istrinya, dan jabatan seorang istri mengikuti jabatan suaminya yang sedang menjabat. Tapi kalau misalkan pejabatnya perempuan, ya berarti suaminya mengikuti jabatan istrinya. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Misalkan UMJ mengundang menteri untuk hadir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk hadir. Kemudian mengundang juga Gubernur DKI Jakarta untuk hadir. Kemudian tiba-tiba Ibu Menteri hadir tapi Pak Menterinya nggak hadir. Ini karena kebetulan nih istri menterinya itu juga aktif juga di dalam organisasi kependidikan misalkan. Atau misalkan istri menterinya itu aktif juga di PP Muhammadiyah misalkan. Istri menterinya hadir, tapi Pak Menterinya nggak hadir. Menteri dengan gubernur lebih tinggi mana? Lebih tinggi menteri. Ketika menterinya datang, maka menterinya nomor 1, gubernur nomor 2, nomor 3-nya baru rektor. Tapi ternyata menterinya tidak hadir. Tapi istrinya menteri ini aktif di PP Muhammadiyah misalkan. Diundanglah ke UMJ, datang istri menterinya. Kemudian datang juga gubernur. Istri menteri dengan gubernur lebih tinggi mana kedudukannya? Yang istri menteri angkat tangan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Waduh banyak banget, 40 orang mungkin Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Yang milih gubernur lebih tinggi dibandingkan istri menteri. Ada? Nggak ada? Yang tidak milih angkat tangan Bapak Ibu. Yang tidak milih. Supaya angkat tangan semua. Betul sekali, tepat sekali Bapak Ibu. Wah ini luar biasa sekali. Betul, ternyata yang lebih tinggi adalah istri menterinya. Kenapa? Ingat rumusnya. Bahwa istri menteri, istri seorang pejabat mengikuti jabatan si suaminya. Contoh apa? Kalau presiden tidak datang, ada Ibu Iriana. Di situ ada menteri. Bu Iriana bukan pejabat, tapi dia istri presiden. Dia pasti nomor 1, baru setelah itu menterinya. Nah, yang kedua, tata cara mengundang atau istri itu datang atau enggak, kita lihat. Pejabat tertingginya, misalkan Pak Rektor. Di sini Pak Rektor apa Bu Rektor? Pak Rektor ya. Kalau dulu sempat Ibu Rektor ya Bu ya. Pak Rektor. Pak Rektor hadir. Tiba-tiba Pak Rektor ini datang dengan istrinya ke acaranya UMJ, misalkan acara Dies Natalis. Tapi kalau di universitas biasanya guru besar terpisah ya acaranya. Acara bukan inilah, bukan acara prosesi senat guru besar. Pokoknya acara di UMJ, hadir Pak Rektor, kemudian Pak Rektor didampingi istrinya juga datang. Maka istrinya wakil rektor kalau bisa minimal 1 saja ada yang datang juga. Jangan sampai istri rektor datang sendiri sebagai istri, sebagai perempuan, yang lainnya bapak-bapak para rektor. Harus ada pendampingnya ibu rektor, karena ibu rektor ini jabatan paling tinggi di sini. Nanti ada misalkan, wakil rektor 1,
istrinya datang menemani ibu rektornya. Jadi itu. Jadi kalau misalkan pejabat tertinggi datang dengan istri, maka pejabat di bawahnya sebaiknya hadir dengan istri. Misalkan nggak bisa semua, minimal satu ada yang hadir dengan istri. Tapi kebalikannya Bapak Ibu, misalkan nih Pak Rektor sebagai pejabat tertinggi datang ke suatu acara, tidak dengan istri, maka sebaiknya istri pejabat lainnya juga tidak hadir Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai nanti Pak Rektornya berdiri di sini, ini Wakil Rektor 1 dengan istrinya, Wakil Rektor 2 dengan istrinya, Dekan dengan istrinya, Ketua Jurusan dengan istrinya. Pak Rektor tengah-tengah sendirian aja, kasihan. Jadi kalau misalkan Pak Rektornya tidak membawa istri, sebaiknya yang lainnya juga tidak membawa istri. Tapi pernah ada kejadian seperti ini. Di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan waktu itu, ada Pak Bupati seperti ini, Pak Robi, nanti Pak Wapres datang dengan ibu enggak, dengan istri? Oh maaf Pak Bupati, nanti Pak Wapres tidak didampingi oleh istri, tidak dengan ibu. Gitu. Terus, waduh gimana ya Pak, istri saya mau datang Pak. Terus saya bilang, sebaiknya Pak, karena istri Wapres tidak hadir, sebaiknya istri Bapak juga nggak usah datang gitu. Waduh gimana ya Pak, istri saya kan ngefans banget Pak, pengen ketemu Pak Wapres. Pak Wapres kan baru pertama kali Pak datang ke daerah saya Pak. Oh gitu ya Pak ya. Udah gitu istri saya lagi hamil Pak, lagi hamil muda Pak. Pengen salaman sama selfie dengan Pak Wapres. Gimana ya? Padahal ketentuannya kalau Pak Wapres sebagai pejabat tertinggi tidak dengan istri, Bupati harusnya tidak dengan istri. Akhirnya apa? Dia maksa. Akhirnya kita pakai solusi seperti ini. Silahkan istri bupatinya hadir, tapi posisi beliau tidak mendampingi Pak Bupati. Jadi pada saat Pak Bupati duduknya di main seat gitu ya, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wapres duduk di main seat, istri Bupati jangan ikut-ikutan duduk di kursi ini. Kita siapkan kursinya di tempat lain, sesuai dengan kedudukannya. Jadi boleh datang, tapi tidak mendampingi si suaminya. Nanti kalau acaranya sudah selesai, silakan Pak Bupati, misalkan MC udah bilang, dengan demikian acara selesai, kemudian baru si Pak Bupati manggil, Mah sini mah, Pak Wapres perkenalkan ini istri saya Pak. Itu boleh, karena acaranya sudah selesai. Jadi bukan pada saat acara kemudian mendampingi si suaminya. Selanjutnya, nah ini yang sering sekali mewakili. Mewakili juga sering. Ketika di dalam kartu undangan atau surat undangan tidak ada keterangan seperti ini. Biasanya kalau acara di istana suka ada keterangan gini. Mohon hadir 30 menit sebelum acara dan tidak dapat diwakilkan. Ada tulisan seperti itu. Maka ketika misalkan Pak Rektor tidak hadir, ya sudah, tinggal nanti protokolnya bilang, mohon maaf Rektor kami tidak bisa hadir, cukup. Tapi ketika di kartu undangan tidak ada keterangan seperti itu, mohon maaf harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan tidak diwakilkan. Kalau tidak ada tulisan seperti itu, maka itu artinya bahwa ketika pimpinan kita tidak bisa hadir, boleh diwakilkan oleh pejabat lain di bawahnya. Tapi Bapak Ibu, ketika pejabat lain di bawahnya hadir, tempat duduknya tidak otomatis menggantikan tempat duduk yang mewakilinya. Misalkan Bapak Ibu mengundang gubernur datang ke UMJ. Mengundang juga misalkan wali kota datang ke UMJ. Maka gubernur nomor 1, wali kota nomor 2 misalkan seperti itu. Tiba-tiba gubernur tidak datang, diwakili oleh kepala dinas. Maka kalau kita lihat kepala dinas provinsi dengan wali kota lebih tinggi wali kota. Maka wali kota yang menjadi nomor 1, kepala dinasnya jadi orang nomor 2. Jadi tidak otomatis menggantikan tempat duduk yang diwakilinya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Itu ketentuan masalah tata tempat. Berikutnya, jadi si kepala dinas itu nanti akan duduk sesuai dengan tata tempatnya seorang kepala dinas. Gitu. Nanti kalau misalkan dekan tidak hadir, diwakili oleh ketua jurusan, maka ketua jurusan tersebut akan duduk menempati sesuai kedudukan sebagai ketua jurusan, bukan sebagai dekan, walaupun beliau mewakili. Selanjutnya adalah tata tempat dihadiri oleh beberapa pejabat yang selevel. Contoh gini, di dalam kabinet itu ada berbagai macam menteri. Menteri itu banyak dengan berbagai macam bidang. Kita lihat dulu, mana dulu ya yang didahulukan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Kan menteri itu banyak, tinggal kita lihat. Dalam acara tersebut, siapa yang menjadi leading sector? Siapa yang menjadi apa Bapak Ibu? Leading sector. Leading sector itu siapa yang secara substansi fungsinya sesuai dengan acara tersebut. Misalkan ini tentang tambak udang. Kira-kira menteri apa yang jadi leading sector? Perikanan. Ini acara tentang panen raya udang. Menteri yang datang, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, kemudian ada menteri keuangan, ada menteri perikanan. Nah,
Secara aturan, yang lebih tinggi dalam susunan kabinet adalah Menteri Dalam Negeri dulu, baru Menteri Luar Negeri, berikutnya Menteri Keuangan, baru Menteri KKP, Kelautan dan Perikanan. Tapi berhubung Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai leading sektor di tempat acara, maka dia yang tadi nomor 4 jadi nomor 1. Yang tadinya dia itu posisinya jauh dari presiden, jadi di sebelahnya presiden, karena dia sebagai leading sektor. Misalkan, suatu acara, di UMJ ini ada 4 rektor 4 warek, warek 1, warek 2, warek 3, dan warek 4. Nah ini kalau acara-acara ini ya, acara-acara seminar dan sebagainya. Tiba-tiba dalam acara tersebut membahas tentang peran generasi muda di dalam kebangkitan dalam pembangunan misalkan. Kira-kira warek apa yang sesuai? Warek 4 tentang kemahasiswaan. Biasanya di samping rektor itu warek 1. Kemudian warek 2, warek 3, baru warek 4 paling terakhir. Tapi berhubung acara ini sesuai dengan temanya tentang kemahasiswaan secara substansi, maka warek 4 boleh di sebelahnya Pak Rektor. Supaya apa? Nanti pada saat acara Pak Rektor perlu nih, wah ini tentang kemahasiswaan, Pak Rektor perlu data, perlu informasi dan sebagainya, akan lebih mudah ketika bertanya kepada warek 4 yang dia memang membidangi masalah kemahasiswaan. Ketimbang warek 1 yang pendidikan ya, akademik ya kalau warek 1 biasanya. Nah itu boleh seperti itu, jadi dia karena leading sektor dia akan menempati tempat pertama. Yang kedua, ternyata acara ini tidak ada leading sektornya, acaranya acara biasa saja misalkan halal bihalal atau acara yang tidak ada leading sektornya. Semua menteri datang, maka kita kembalikan kepada susunan kabinet. Yang pertama Mendagri dulu. Sama ketika di universitas ini misalkan ada acara yang tidak ada leading sektornya, semua warek datang maka tetap setelah rektor adalah warek 1, warek 2, warek 3, dan warek 4 sesuai dengan struktur organisasi. Kita lanjutkan lagi. Tata tempat saat menerima tamu. Nah menerima tamu. Pak Rektor, Pak Dekan mungkin suka menerima tamu. Kita lihat ketika menerima tamu Bapak Ibu, kita lihat dulu antara tuan rumah dengan tamunya, jabatannya sama apa enggak? Kalau jabatan sama, misalkan rektor UMJ, kemudian menerima rektor UMM Malang, Universitas Muhammadiyah Malang ya, satu level enggak Bu? Satu level ya? Rektor UMJ dengan UMM itu satu level. Maka rektor UMJ duduknya di sebelah kiri rektor UMM. Kenapa? Karena tuan rumah lebih menghormati tamunya, karena mereka selevel. Tapi tiba-tiba Pak Rektor UMJ sebagai tuan rumah, tiba-tiba kedatangan tamu. Datangnya tamunya itu adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM Malang. Selevel enggak jabatannya? Tidak selevel. Walaupun Rektor UMJ itu adalah tuan rumah, beliau tetap duduknya di sebelah kanannya Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UMM. Karena dia jabatannya lebih tinggi dibandingkan dekan, sekalipun dia sebagai tuan rumah. Jadi yang dilihat pertama tetap jabatannya dulu, baru yang kedua tuan rumah atau sebagai tamu. Kalau selevel maka tamu di sebelah kanan, tuan rumah di kiri. Kalau tidak selevel maka sesuai dengan jabatannya. Orang yang paling tinggi jabatannya di sebelah kanan, orang yang lebih rendah jabatannya di sebelah kiri. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita lanjutkan lagi. Nah ini seperti ini. Ini pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Palestina. Ini kebetulan memang lagi hit sekarang ya. Satu level enggak? Satu level, sama-sama presiden. Kira-kira nih acaranya di Palestina atau di Jakarta? Di Jakarta, kenapa? Karena presiden kitanya, Pak Jokowinya, nih ya, Pak Jokowi ada di sebelah kirinya Presiden Palestina. Maka ini pasti acaranya di Jakarta, tuan rumahnya di Indonesia. Beliau di kiri, Presiden Palestinanya di kanan. Kemudian di sini ada bendera nih. Ini bendera merah putih sesuai dengan tempat duduknya Pak Jokowi. Di sini ada bendera Palestina sesuai dengan tempat duduknya Presiden Palestina. Tapi ada juga yang namanya bendera ruangan. Bendera ruangan itu ini yang dipasang dengan tiang, ukurannya 150 kali 100 meter seperti ini. Ini ditukar, tidak sesuai dengan orangnya. Ini berlaku di berbagai negara, khususnya di Asia Tenggara dan berbagai negara lainnya. Tapi ada beberapa negara yang tidak mengikuti ini, misalkan Turki. Kalau Turki enggak, tetap merah putihnya di belakangnya Pak Jokowi. Atau Amerika itu biasanya merah putih, Amerika, selang-seling. Tapi sebagian besar negara seperti ini. Benderanya ditukar, bendera ruangan. Tapi kalau bendera meja itu tidak ditukar. Ini bendera meja di sini, ini merah putih di sini, sesuai dengan orangnya.
Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini pasti presiden yang paling jauh dengan pintu. Nah ini kan jauh dengan pintu kan, pintunya di sini, pasti presiden Indonesia di sini di sebelah kiri, ini presiden Palestina dengan tamunya di sebelah kanan. Pintu di sini, maka di sini jabatan yang paling rendah. Bilateral juga sama Bapak Ibu, seperti ini ya, kalau bilateral ya. Ini karena acaranya ini di Seoul, maka Pak Jokowinya ada di sebelah kanan. Ini tuan rumahnya sebelah kiri, karena depannya ini menghadap ke sini, ini kanan, ini kiri. Bendera ruangannya Korea juga ternyata ditukar. Indonesianya di sini, di delegasinya Korea, bendera Koreanya ada di delegasi Indonesia, tapi bendera mejanya tidak ditukar. Itu karena sebagian besar negara memang seperti itu. Jadi aturan protokolan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi di berbagai macam negara. Walaupun ada pengecualian negara-negara tertentu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga sama ya. Ini pada saat MOU juga sama ya. Tuan rumah di kiri, tamunya di kanan gitu ya. Ada pendamping. Ingat, kalau MOU, misalkan yang MOU itu misalkan yang MOU itu misalkan antara dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UMJ, MOU dengan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Malang. Nah, Pak Rektornya dua-duanya datang. Maka Pak Rektor boleh menyaksikan seperti ini. Di sini yang tanda tangan tuh sama-sama menteri. Nah, acaranya di Jakarta, maka menteri Indonesia di sebelah kiri, menterinya Perancis di kanan. Presiden, pimpinan dua orang ini menyaksikan seperti ini. Tapi kalau misalkan rektor UMJ datang, di sini dekan dengan dekan tanda tangan, para rektor berdiri menyaksikan. Tapi kalau yang misalkan yang tanda tangan itu adalah rektornya, rektor tanda tangan, di sini sudah tidak ada yang mendampingi lagi. Jangan sampai rektor tanda tangan, Pak dekannya menyaksikan. Jadi orang yang menyaksikan tanda tangan itu adalah orang yang jabatannya lebih tinggi. Jangan sampai rektor tanda tangan, kalau emang orang yang paling tinggi itu yang tanda tangan, ya sudah tidak ada yang mendampingi. Seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini foto juga sama ya, sampai ke foto-foto diatur ya, siapa kanan siapa kirinya. Kecuali ini acaranya yang paling atas ini pasti di Indonesia, karena Presiden Jokowinya di kiri, Swedianya di kanan. Para istrinya mendampingi kanan kiri karena ini selevel. Ini juga sama, Pak Jokowi di kanan, Erdogan di kiri, maka ini pasti di Turki. Benderanya tidak ditukar, istrinya kanan kirinya. Ini kalau selevel. Tapi kalau tidak selevel, misalkan ini rektor UMJ, rektor UMM, ini para istrinya mendampingi. Karena rektor dengan rektor selevel. Tapi kalau misalkan ini, contoh dihadiri oleh wakil presiden dengan istri, kemudian rektor kita datang, maka wakil presiden dengan rektor kan tinggian wakil presiden. Maka wakil presiden dengan istrinya di tengah, rektornya di sebelah kanannya Pak Wapres, istrinya rektor di sebelah kirinya istri Wapres. Baru wakil rektor satu, kemudian dekan. Yang satunya juga sama, Pak Jokowi presiden didampingi sebelah kanannya adalah gubernur. Di tengah ini di sebelah kirinya Pak Jokowi pasti istrinya Bu Iriana dan sebelah kiri Bu Iriana adalah istri gubernur. Ini karena tidak selevel antara presiden dengan gubernur tidak selevel. Begitu juga nanti kalau misalkan rektor bertemu dengan siapa pejabat lain yang selevel atau tidak selevel. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini jalan juga sama ya kanan kiri. Kalau orang yang sudah tahu aturan protokolan, kalau datang ke undangan nih, mau salaman ke resepsi pernikahan, kebetulan tidak dipisah ikhwan akhwatnya dicampur. Pastikan si suami ada di kanan Bapak Ibu, istrinya di kiri. Kalau di Indonesia mah kadang suaminya yang di kiri, istrinya di kanan. Jadi si suami itu di kiri diapit oleh para istrinya orang lain. Wah itu bahaya Bapak Ibu sekalian. Atau para istri diapit oleh para suaminya orang lain. Jadi yang betul suaminya di kanan semua, kirinya para istrinya semua seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan lagi. Nah ini sama ya press conference. Intinya adalah tuan rumah di kiri, kalau selevel, kemudian untuk tamunya di kanan. Ini juga untuk pemukulan gong juga diatur posisinya. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu ya. Jadi yang mukulnya adalah pejabat tertinggi, di belakang itu ada Pak JK, dia mantan Wapres, maka dia di belakangnya Wapres, kemudian mantan menteri dan seterusnya. Kita lanjutkan lagi, receiving line juga sama. Misalkan nih UMJ ini atau dekan di fakultas akan menyelenggarakan acara dihadiri oleh Pak Rektor. Nah, Pak Rektor ini datang nih cerita Pak Rektor, turun dari mobil. Maka di sini Pak Rektor turun, si penyambutnya dari fakultas ada di sebelah kirinya Pak Rektor. Yang pertama pasti yang salaman itu dekan dulu, kemudian wakil dekan 1, wakil dekan 2 dan seterusnya. Posisinya ada sebelah kirinya. Oh iya, baik.
Kita lanjutkan, nanti ini bisa disaksikan dilihat ya Bapak Ibu ya. Ini baru tata tempat aja, memang banyak sekali. Namun Bapak Ibu sekalian, kita ada yang namanya kaidah non yuridis. Kaidah non yuridis ini ada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu ketika kita tidak melaksanakan aturan ini. Contoh karena masalah keselamatan, masalah kesehatan, ya, masalah keamanan, kemudian masalah kenyamanan. Tadi kan contohnya itu kalau pejabat yang lebih tinggi menghadapnya ke pintu, tapi kalau yang jabatnya lebih rendah membelakangi pintu. Nah, ini pernah suatu kejadian di Jepang, ada sebuah restoran yang sangat mahal di lantai 20 hotel gitu ya. Di mana di sana kenapa mahal? Pemandangannya bagus, pemandangan di sini. Secara aturan pejabat tertingginya menghadap ke pintu, tapi dia tidak akan melihat pemandangan. Padahal mahalnya restoran itu karena pemandangan. Kita boleh tukar. Akhirnya ditukar, alasannya apa? Nanti supaya Pak Presiden atau Pak Rektor bisa melihat pemandangan. Itu hal seperti itu boleh untuk kepentingan si pejabat tertingginya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini untuk aturan acara ya. Upacara ini yang wajib ini 5 ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ada pengibaran bendera, menyanyikan cipta dan seterusnya, pembacaan Undang-Undang Dasar 45, ada teks Pancasila, ini wajib, dan pembacaan doa. Ini wajib diatur dalam Undang-Undang 9 dan Undang-Undang 24. Kemudian juga, nah ini tata lagu kebangsaan. Di UMJ ini kalau upacara bendera ada nggak? Nggak ada ya? Berarti tidak ada upacara bendera. Kalau misalkan ada upacara bendera, nanti harus pakai, misalkan kalau pakai korsik, pop musik, maka seluruh peserta upacara tidak perlu nyanyi, hanya hormat. Hormat boleh begini, boleh sikap sempurna aja. Tapi kalau pakai korsik, maka seluruh peserta upacara itu ikut bernyanyi. Kita lanjutkan lagi karena di UMJ ini tidak ada upacara ya, tidak ada upacara bendera. Jadi nanti bisa dibaca. Kemudian, nah ini jenis sifat acara juga ada yang formal, informal, dan non formal. Nah di sini MC. Nah MC juga penting. Yang pertama Bapak Ibu, ketika acaranya acara resmi, maka susunan acara diatur berdasarkan urutan keprotokolan. Jadi semakin rendah jabatan seseorang, maka dia akan naik ke atas panggungnya semakin belakangan. Kalau ada kepala jurusan, ketua jurusan, dekan dengan rektor, maka rektor urutan sambutannya paling belakangan. Itu sudah pasti. Yang kedua, diusahakan rektor itu nggak naik turun panggung berkali-kali. Jadi misalkan rektor harus sambutan, harus tanda tangan prasasti, harus menyerahkan penghargaan. Sekali naik panggung, tiga-tiganya itu bisa terselesaikan. Jangan sampai mundar-mandir. Berikutnya, MC seringkali yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang terhormat Wakil Rektor 1, yang terhormat Dekan, yang terhormat Ketua Jurusan. Semua orang yang di greetings itu dipanggil yang terhormat. Padahal yang namanya terhormat itu hanya sekali pengucapan. Tapi boleh kepada lebih dari satu orang. Contohnya apa? Boleh nggak kita bilang, yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Presiden? Nggak boleh, karena mereka satu pasang. Ketika satu pasang penyebutannya gimana? Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Atau misalkan ternyata Pak Rektor nggak datang, yang datang hanya Wakil Rektor. Ada 3, boleh nggak kita nyebut? Yang terhormat Wakil Rektor 1, yang kami hormati Wakil Rektor 2, yang kami hormati Wakil Rektor 3. Boleh nggak? Nggak boleh, karena mereka satu level. Jadi gimana MC-nya? Yang terhormat Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi satu kesatuan. Berikutnya juga MC sering kali lupa mempromosikan acara. Kalau acaranya sifatnya bukan acara upacara ya, kalau sidang terbuka kan itu upacara, itu nggak boleh improvisasi. Tapi kalau acaranya seminar gitu ya, lokakarya, itu boleh improvisasi. Kemudian juga gunakan jurus pembuka, nanti ada jurus-jurusnya Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu, nah ini sering ada kesalahan ya, si MC. Yang terhormat diucapkan berulang-ulang, waktu dan tempat kami persilakan itu nggak perlu, langsung aja acara selanjutnya, berikutnya adalah dan seterusnya. Kemudian juga MC mengomentari yang sambutan atau pidato ya, kalau moderator nggak masalah mengomentari, kemudian membandingkan. MC sering ngomong gini, baiklah hadirin kami hormati, kita telah dengarkan bersama paparan dari pembicara pertama, selanjutnya akan kita dengarkan pembicara kedua yang lebih menarik lagi. Suka ada MC seperti itu. Artinya apa? Artinya pembicara kedua lebih menarik dibandingkan pembicara yang pertama. Lebih menarik lagi. Atau misalkan kita panggilkan pembicara yang lebih hebat lagi. Itu berarti yang sebelumnya tidak lebih hebat dibandingkan yang kedua. MC bolehnya gimana? Seperti ini.
Baiklah hadirin, telah kita ikuti bersama paparan dari pembicara pertama yang sangat luar biasa. Selanjutnya akan kita dengarkan paparan kedua dari pembicara kedua yang tak kalah hebatnya. Kalau tak kalah, itu bisa jadi sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ini greetings nanti bisa dibaca ya. Cara-cara greeting seperti apa. Nah ini pemilihan kata tadi juga MC-nya sudah betul pemilihan katanya. Kemudian ada tata penghormatan ini bisa menggunakan bendera dengan greetings gitu ya. Bendera juga ada urutannya, ada ukurannya. Tidak semua yang warnanya merah putih adalah bendera. Jadi bendera itu ada urutannya, yang 2x3 hanya dipasang di istana, 120 x 180 itu yang dipasang di tiang bendera yang di lapangan. Tapi kalau yang di ruangan 100 x 150. Ini ada urutannya di pasal 24, Undang-Undang nomor 24 tahun 2010. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini tugas protokol, jadi sedikit ya Pak ya, kita masuk ke tugas protokol. Sebetulnya ini masih ada tentang etiket, karena memang biasanya keprotokolan itu beberapa sesi ya, tentang etiket keprotokolan. Ini saya mau menyampaikan tugas keprotokolan yang biasa kami lakukan adalah, yang pertama si protokol ini tugasnya membuat jadwal atau agenda rektor, agenda dekan gitu ya. Jadi ada protokol yang menyusun jadwal. Kami biasanya menyusun jadwal mingguan, jadwal bulanan gitu ya, kemudian juga jadwal harian. Setelah itu kita mengelola acaranya, kita jadi event organizer-nya. Makanya tidak jarang protokol itu disebut sebagai event manager seperti itu. Jadi kita mengelolanya, jadi IO kita itu, memiliki fungsi event management. Yang ketiga, kita mengelola kunjungan. Pak Rektor mau ke daerah, mau berkunjung ke daerah lain, kita yang mengelolanya. Dari mulai tiketnya, menggunakan transportasi apa, di sana nginepnya di mana, di sana makannya di mana gitu ya. Jadi kita kayak travel. Kalau yang tadi ini kita seperti sekretaris pribadi, kalau yang kedua ini kita seperti event organizer, kalau yang ketiga ini kita seperti orang travel. Kita susun itinerary-nya, Pak Wapres jam segini kemana, naik apa, kemudian di sana bertemu siapa. Berikutnya Pak Rektor berkunjung lagi ke rumah makan ini, mau makan ini, makanannya apa aja menunya. Berikutnya Pak Rektor akan berkunjung ke tempat mana, bertemu siapa dan sebagainya. Jadi kayak orang travel. Sekalipun, wah nanti Pak Rektor juga mau wisata dulu nih di daerah ini, wisatanya kemana, kita yang nyusun. Terakhir adalah melakukan pengawalan dan pendampingan. Nah tugasnya apa aja, pengawalan dan pendampingan Bapak Ibu, nah ini nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Ini nggak terlalu kelihatan sih ya. Jadi pastikan kalau kita mau menyusun agenda kerja, pastikan ini juga sudah disetujui, sudah di ACC bahwa Pak Rektor itu atau Pak Dekan mau berkenan hadir ke acara tersebut, baik acara maupun rapat. Pastikan jenis, bentuk, dan sifat acara ya, formal, semi formal gitu ya, bentuknya seminar, lokakarya, upacara, dan sebagainya. Kemudian koordinasi dengan penyelenggaranya, pastikan nama acaranya, waktu, tempat, dress code, jangan sampai lupa. Jangan sampai protokol nggak ngasih tahu nih, Pak Rektor nanti hadir ya acara di provinsi, terus nggak ngasih tahu pakaiannya apa. Ternyata Pak Rektor datang pakai batik, katanya di sana acara semuanya pakai jas. Pak Rektor akan kehilangan percaya diri nanti ketika dress code-nya salah. Nah tugas protokol memastikan pakaiannya apa. Pastikan nanti Pak Rektor di tempat acara ngapain aja. Pak Dekan di tempat acara ngapain? Oh nanti Pak Dekan mau sambutan. Pak Dekan nanti mau pemukulan gong. Pak Dekan nanti di sana mau misalkan ikut foto bersama dan sebagainya. Nah ini untuk menyusun agenda, kemudian mengelola acara ya. Nah ini juga nanti bisa dibaca, nanti bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian. Kita memastikan kita seperti event organizer, memastikan seluruh kelengkapan acara sesuai dengan rundown yang telah disusun gitu ya, kelengkapan maupun perlengkapan acara. Kalau perlengkapan itu benda-bendanya, kalau kelengkapan itu orang-orangnya, siapa pembaca doanya, siapa MC-nya, siapa dirijennya gitu ya. Berikutnya juga pengelolaan kunjungan ya, tadi masalah tiketnya, nanti misalkan istirahatnya di mana, naik pesawat, naik kereta atau naik bis, nanti istirahat makan di mana gitu ya, nanti kalau mau sholatnya disiapkan di mana, itu sampai seperti itu. Berikutnya pengawalan, nah ini pengawalan juga penting ya, nanti bisa, nggak tahu kalau Pak Rektor ada pengawalan nggak Ibu ya? Enggak ya? Pendamping aja ya, pendamping aja. Kalau itu nggak apa-apa, berarti nanti si fungsi-fungsi pengawalan ini dilakukan oleh si pendampingnya. Apa yang harus disiapkan oleh pendamping tersebut. Jadi ingatkan terus Pak Rektor masalah dress code dan sebagainya. Baik, yang etiket belum nih Bu, kita diskusi dulu aja Bu ya. Silakan kita kembalikan dulu ke moderator kita Pak Azhar Taufik, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian.
Baik, terima kasih Pak Robi. Karena berhubung waktu ya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita lihat tadi luar biasa yang disampaikan beliau. Ya kalau saya tadi lihat sebetulnya bukan hanya dari isinya Pak, tapi saya lihat dari cara Bapak menyampaikan itu kayak pemilu ya Bu. Terstruktur, masif, dan sistematis. Gitu ya. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tadi kata beliau, yang boleh mengomentari isi pembicaraan dari narasumber adalah moderator, alhamdulillah. Jadi saya boleh mengomentari. Ya, tadi kalau kita lihat isi dari apa yang beliau sampaikan terkait dengan detail, ternyata saya baru ngeh ya. Jadi bukan hanya yang diperlakukan itu manusia, tapi benda mati juga. Ternyata itu ada filosofinya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana meletakkan podium, meletakkan gong, ternyata itu ada hikmahnya, ya, ada filosofisnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami berikan sesi pertanyaan ini untuk dua penanya dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Silakan. Yang pertama satu dan Bapak itu satu yang belakangnya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya Cika dari anggota Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Izin bertanya kepada Bapak Robi, kita kan sebagai keprotokolan LO tentunya memberikan kenyamanan untuk para pimpinan dan juga tamu undangan ketika hadir di acara gitu. Nah, mengenai tata tempat biasanya ada terjadi crash gitu, mengenai tamu undangan, mengenai tata tempat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk mengatasi para tamu undangan atau pimpinan yang belum bisa diarahkan sesuai dengan tata tempat yang sudah diatur, dan tamu undangan atau pimpinan ini tidak mau diarahkan. Apakah kita mengikuti kemauan pimpinan atau tamu undangan atau bagaimana? Terima kasih. Baik, silakan Bapak yang berbaju batik di belakang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmo dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi nyambung dengan penanya pertama, tapi saya levelnya lebih ke yang punya jabatan lebih tinggi yang disampaikan Pak Robi terkait dengan misalnya kayak Kedubes tadi menempatkan posisi itu tidak sesuai dengan tempatnya. Lalu langkah apa yang sebagai protokoler harus kita lakukan? Kemudian yang kedua, sebagai protokoler itu nanti apakah ada sanksi tegas? Ini merujuk pada peraturan nomor 9 tahun 2010 itu terkait dengan tata kelola di pasal 9, ini terkait dengan urutan jabatan yang lebih tinggi. Apakah itu ada sanksi tegas terkait dengan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan sebagai protokoler? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Robi, boleh langsung dijawab Pak. Yang satu itu bagaimana treatment kepada pejabat dari atas nama siapa? Cika Pak. Dari Bapak yang kedua, izin Pak, atas nama Pak Tarmo. Pak Tarmo Pak, dari Fakultas Kedokteran apa ya? Fakultas Ilmu Keperawatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Cika dan Pak Tarmo atas pertanyaannya. Yang pertama, ini sebetulnya masalah konflik tata tempat. Ini ada di materi etiket, tapi sekalian aja kalau gitu ya, bagus sekali pertanyaannya. Justru apa yang belum disampaikan itu bisa sekalian kita bahas di sini. Jadi memang tadi, di protokol ini kita sudah mengetahui aturannya, tata tempatnya, tapi audiens itu seringkali dia nggak tahu aturannya. Dia tidak tahu aturannya. Nah, kesalahan kita biasanya salahnya di komunikasi ketika kita ingin mengatur orang-orang tersebut. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, protokol itu ketika sejak awal bertugas Bapak Ibu, itu sudah harus punya positioning. Jadi kita harus meyakinkan kepada audiens bahwa kita adalah yang mengatur. Dan ini mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu, mungkin dulu juga kami di Unpad, waktu awal-awal kami dibentuk, ini apaan nih ngatur-ngatur gitu ya. Tapi ketika tahu, oh ini KPN Unpad, itu audiens akan nurut. Karena dia sudah ada branding. Mudah-mudahan di UMJ juga akan seperti itu. Oh ini memang yang ngatur bahkan setingkat profesor, usianya 80 tahun,
Dulu ada Prof. Winardi ya, itu usia 80 tahun, mau nurut akhirnya karena dia tahu, oh ini protokol. Kami juga di sana seperti itu. Kami di sana juga kan sering pergantian ya, kami tuh staf saya banyaknya dari Wan TNI, Polwan sama Kowat, Wara dan sebagainya yang seringkali 3 tahun atau 4 tahun sekali diganti. Dia baru lagi, kemudian pertama kali ketika dia baru lagi, yang pertama kali kita justru selain peraturan adalah bagaimana kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya, bagaimana keramahannya, karena seringkali protokol dianggap judes, jutek, so ngatur, kaku, dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita mengaturnya, saya pernah ada kejadian di salah satu kabupaten juga. Waktu itu ada seorang ibu polwan, pangkatnya AKBP. Dia datang kepada salah seorang protokol kabupaten. Si ibunya bilang gini, Mbak, saya ditugaskan untuk mewakili Pak Kapolda, di mana tempat duduknya? Kemudian si protokolnya bilang gini, Ibu silakan, dia nanya gini, Mbak tempat duduknya Pak Kapolda di mana ya? Si protokolnya bilang, oh Ibu, ini Bu yang di depan sebelahnya Pangdam. Oh di sini ya, oh kalau gitu saya duduk di sini. Oh maaf Bu, ini untuk Pak Kapolda. Iya Mbak, saya ini diminta Pak Kapolda untuk mewakili beliau. Padahal secara aturan, orang yang mewakili tidak otomatis menempati tempat duduk yang diwakilinya. Si mbaknya bilang gini, oh nggak bisa Bu, Ibu karena Pak Kapolda tidak hadir, Ibu mewakili, Ibu duduknya di belakang Bu. Tersinggung gak ibunya digituin? Tersinggung Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena komunikasinya. Terus si ibunya langsung gini, oh nggak bisa dong Mbak, kan saya ini mewakili Pak Kapolda, ini kan tempat duduknya Kapolda kan, saya berhak dong duduk di sini. Tidak bisa Bu, berdasarkan Undang-Undang 9 tahun 2010. Itu ibu polwannya makin marah aja. Tiba-tiba saya dari belakang terdengarlah konflik itu semakin membesar di kabupaten tersebut. Akhirnya saya hampiri beliau, ibunya ngelihat saya pertama kali itu udah streng duluan. Wah siapa lagi nih, jangan-jangan saya dikeroyok nih sama protokol. Ibu melihat saya seperti itu, langsung saya apa yang pertama kali saya sampaikan, yang pertama kita menyapa dulu ya, selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Dia bilang, iya nih Pak, saya ini diminta oleh Pak Kapolda, mewakili beliau datang ke tempat ini. Masa sama Mbak ini saya nggak boleh duduk di tempat duduknya Kapolda? Apa yang harus kita lakukan pertama Bapak Ibu? Berikanlah pujian. Berikan apa Bapak Ibu? Pujian. Karena apa? Karena pada dasarnya orang itu senang dipuji. Ada yang minta dipuji, ada yang nggak minta dipuji. Tapi pada dasarnya ketika dipuji itu senang. Atau di sini ada nggak Bapak Ibu yang senang dihina? Semuanya senang dipuji ya. Jadi berikan dulu pujian. Aduh Ibu, terima kasih Ibu karena terima kasih itu bentuk pujian kepada seseorang. Terima kasih Ibu karena Ibu telah berkenan hadir mewakili Pak Kapolda. Kira-kira si ibu yang tadinya udah negatif thinking terhadap saya, kayaknya saya dikeroyok nih. Atau misalkan dia sedang marah, tensinya tinggi ketika saya ucapkan, terima kasih Ibu karena Ibu telah berkenan hadir datang ke tempat ini mewakili Pak Kapolda. Turun gak tensinya? Turun. Setelah turun apa? Oh iya Bu ya, betul ya Bu ya. Padahal tempat duduk mau di depan mau di belakang sama saja Bu ya. Yang penting kita hadir di tempat acara. Iya Pak. Itu yang kedua adalah menyamakan frekuensi. Yang kedua apa? Menyamakan frekuensi. Frekuensi kita sama-sama kan sama aja, mau duduk depan kayak mau duduk di belakang sama aja. Jadi si ibu itu tidak akan menganggap kita tuh sebagai lawan. Tapi dari awal kita sudah bilang, oh iya Bu betul kata teman saya Bu, Ibu nggak bisa duduk di sini Bu, kita makin diserang. Tapi ketika bilang, oh iya Bu betul ya Bu ya, kita duduk depan atau belakang sebetulnya sama aja ya Bu ya. Kita sama dengan sebagai pihak yang sama. Tapi bukan berarti kita membenarkan si ibu. Kita hanya menyampaikan bahwa seakan-akan kita itu sama keinginan dengan ke ibu. Tapi peraturan yang tidak membolehkan. Akhirnya seperti ini. Iya Bu ya, sama Ibu ya, duduk depan, duduk di belakang itu sama aja gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Cuma memang ini Bu, saya buka nih KPA-nya, undang-undang protokol. Memang di sini kan karena dihadiri Pak Wapres, ini acara resmi Bu, di sini ada aturannya Bu. Kalau pejabat yang mewakili itu tidak menggantikan tempat duduk yang diwakilinya Bu. Dari betul juga apa yang disampaikan oleh rekan kita dari protokol Wajo, bahwa yang mewakili itu tidak menempati tempat duduk yang diwakilinya. Kemudian Bu sebagai informasi nih Bu, nanti kalau Ibu duduk di depan sini Bu, sebelah kiri Ibu Pangdam. Nah di sebelah kanan Ibu nanti ada Pangkoops AU Bu, itu kan semuanya bintang 2 ya Bu ya. Iya Pak bintang 2. Nah di belakang Ibu Bu, nanti ini ada Danrem gitu, ada Dan Lanut, Dan Lanal, itu Dan Lantamal, itu bintang 1 Bu. Oh gitu Pak. Itu jenderal juga Pak. Iya Bu. Nah di belakang Ibu Bu, nanti itu ada yang eselon 2, ada eselon 3, kolonel, kombes, itu di belakangnya Bu. Kombes juga di belakang. Iya Bu. Nah di belakangnya baru Bu eselon 4, kemudian ada AKBP, nah itu di belakangnya. Oh gitu Pak. Jadi belakang saya, kalau saya duduk depan, belakang saya jenderal Pak. Iya Pak. Di samping saya itu Pangdam. Iya Bu.
Waduh kalau gitu saya duduk di belakang aja Pak. Tanpa harus konflik. Kemudian ketika dia bilang, kalau gitu saya duduk di belakang aja Pak. Kita jangan, ya Bu ibu silakan duduk di belakang. Jangan seperti itu tapi, oh ya Bu. Pas dia bilang, oh ya Pak kalau gitu saya duduk di belakang aja Pak. Oh ya Bu, kebetulan Bu tempat duduk ibu sudah kami siapkan. Mari Bu saya antar. Antar aja duduk di belakang. Nah ini Bu, tempat ibu sudah kami siapkan Bu di sini Bu. Silakan ibu duduk di sini. Oh ya makasih ya Pak ya, dengan senangnya. Padahal saya nggak nyiapin apa-apa, itu duduk buat siapa aja Pak. Tapi ketika kita bilang kepada ibunya, ya Bu kebetulan tempat duduk ibu sudah kami siapkan. Dia akan merasa lebih nyaman Bapak Ibu sekalian. Ketimbang kita langsung, oh ibu nggak bisa Bu, ibu wah seperti itu akan terjadi konflik. Jadi yang paling utama tadi, samakan dulu frekuensinya. Saya pernah juga ada seorang bupati. Bupati minta, Pak Robi nanti kalau bisa nih kan, ini Pak Wapres kan datang ke sini kan jarang nih. Kalau bisa penghargaan jangan cuma yang 10 orang Pak, yang 150 orang serahkan Pak Wapres juga, pasti wali kota tuh seneng. Saya nggak akan bilang, wah nggak bisa Pak, waktunya nggak mungkin. Pasti saya diserang sama bupati tersebut. Saya bilang apa? Waduh Pak Bupati ini idenya bagus juga Pak. Iya Pak, pasti semua wali kota yang datang seneng ya Pak. Tapi sebentar Pak, saya mau tanya pimpinan dulu ya Pak ya, saya telepon Jakarta. Mudah-mudahan sih bisa ya Pak, tapi saya nggak janji. Frekuensinya sama nggak? Sama, saya nggak akan diserang. Setelah itu terserah tinggalin. Mau saya nelpon pimpinan saya kayak mau enggak masa bodoh. Setelah itu saya ketemu lagi. Pak, aduh Pak, padahal usulan Pak Bupati bagus Pak. Tapi mohon maaf nggak bisa Pak. Dia nggak akan nyerang kita karena dia tahu saya mendukung dia. Padahal sih enggak. Itu teknik menyamakan frekuensi. Kira-kira seperti itu. Jadi seringkali kita masalah di komunikasinya. Jadi jangan sampai kita ketika ngeliat peraturan pun jangan berdasarkan undang-undang nomor segini. Kita pura-pura nggak tahu aja. Oh iya Pak, ini saya baca ternyata iya Pak, ternyata nggak boleh Pak. Gitu. Jadi seakan-akan kita juga nggak tahu tapi kita baca bersama supaya dia yakin. Karena nggak semua orang percaya kalau protokol itu ada undang-undangnya Bapak Ibu sekalian. Kok masa cuma duduk aja diatur undang-undang gitu ya? Ternyata ada. Kira-kira seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak Parmo ya. Pak Tarmo ya. Pak Tarmo, tepuk tangan untuk Pak Tarmo Bapak Ibu sekalian. Yang masalah dubes tadi. Gimana mengakalinya? Yang pertama Bapak Ibu, supaya kita tidak salah di dalam menempatkan tempat duduk seseorang, maka kita buat layout dulu. Kita biasa bikin layout dulu, kemudian kita konfirmasi siapa saja yang datang. Kita mengundang misalkan 100 orang. Pejabat-pejabat tingginya ada berapa? Oh ternyata yang setingkat menteri, setingkat eselon 1 atau gitu ya, yang pejabat tingginya di antara orang-orang tersebut ada 20 orang. Yang 20 orang itu wajib kita konfirmasi. Misalkan kita telepon, nanti Pak Gubernur datang nggak ya? Pak Wali Kota datang nggak ya? Atau kalau di level di universitas, Pak Rektor datang nggak? Pak Wakil Rektor 1, 2, 3, 4 datang nggak? Dekan datang apa enggak? Kalau nggak datang, diwakilkan apa enggak? Ketika diwakilkan, yang mewakili siapa? Kita harus tahu detail sampai tersebut, sehingga kita bisa membuat ranking. Kalau kita sudah bisa membuat ranking, itu kita insya Allah bisa menempati tempat duduknya sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan konfirmasi itu sampai last minute. Sampai ada nanti ketika kita bilang, misalkan nih, nanti Pak Wakil Rektor 4 datang nggak? Kata sekretarisnya, nanti Pak Warek nggak datang. Oh iya kalau gitu nanti mohon maaf kalau ada perubahan, kalau tiba-tiba Pak Wakil Rektor datang, mohon kabari kami ya. Nah tiba-tiba di hari H, Pak Warek datang, kemudian nggak dikabarin. Yang salah siapa? Sekretarisnya. Sama. Ketika kasus yang negara sahabat tadi, Dubes tadi, kita bilang seperti itu kepada sekretarisnya. Baik, kalau memang Pak Dubes tidak hadir, nanti mohon kalau ada perubahan, kalau misalkan Pak Dubes kira-kira akan hadir gitu ya mendadak, mohon kami dikabari. Sampai last minute kami tidak dikabari. Nah, si Dubes itu kemudian membuat nota diplomatik protes kepada Kementerian Luar Negeri. Kami akhirnya dipanggil, mengklarifikasi. Kami sampaikan bahwa saya sudah mengkonfirmasi kepada sekretarisnya Dubes mengatakan tidak hadir dan saya juga sudah meminta apabila ada perubahan mohon kami dikabari sampai terakhir acara kami tidak ada kabar kalau misalkan Pak Dubesnya akan hadir. Dan akhirnya apa? Dia mengakui bahwa kesalahannya ada di sekretarisnya. Terus di lapangan gimana? Ya sudah Pak, kalau sudah di lapangan ternyata Pak Dubes itu tanpa konfirmasi dan waktunya sudah last minute tiba-tiba datang. Jangan sampai kita menggeser orang yang sudah duduk. Itu akan merasa tersinggung. Pilihannya, kalau bisa ditambahin kursi satu lagi di sini, itu lebih bagus. Kebetulan waktu itu sudah nggak bisa Pak, udah sempit, udah mepet, dan ini gang, sudah mepet sekali. Tapi kalau misalkan ini masih memungkinkan tambah kursi, kita tambah kursi. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya mau nggak mau di belakang. Toh salah sendiri, kenapa nggak konfirmasi? Paling seperti itu. Kemudian sanksi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, yang namanya peraturan,
Peraturan lalu lintas ada sanksinya nggak Bapak Ibu? Ada. Melanggar peraturan lalu lintas bisa kena pidana, bisa kena tilang. Peraturan perpajakan ada sanksinya, telat bayar pajak, didenda, bahkan bisa dipidana. Peraturan tentang perburuan ada sanksinya. Semua undang-undang itu sebagian besar ada sanksinya. Alhamdulillahnya Pak, undang-undang keprotokolan nggak ada sanksinya Pak. Dulu waktu RUU ada pasal sanksi. Tapi alhamdulillah ketika disahkan, kemudian dikoreksi waktu itu waktu zaman Pak SBY, sebelum diusulkan ke DPR, itu pasal sanksinya dihapus. Dan di DPR pun pada saat pengesahan pasal sanksinya ditiadakan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena memang pada saat di lapangan kita sering kali yang hal seperti tadi itu. Masa sih cuma gara-gara tempat duduk akhirnya kita harus ke pengadilan gitu ya. Untungnya tidak seperti itu. Atau misalkan, wah di sini kita dituntut secara pidana bahwa tidak menghormati orang lain. Orang merasa dilecehkan gara-gara salah tempat duduk. Nanti pas di sel ditanya, kamu masuk sini gara-gara apa? Bobol ATM. Kalau kamu, saya ngehack punyanya kantor BIN. Kalau kamu kenapa? Gara-gara salah nempatin tempat duduk. Nggak keren banget. Untungnya Bapak Ibu tidak ada pasal sanksinya. Gak cuman gara-gara tidak ada pasal sanksi bukan berarti kita bisa seenaknya menempatkan. Tapi ini dalam rangka kelancaran dan ketertiban acara supaya tidak terjadi konflik. Seperti itu. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk Bapak Robi. Alhamdulillah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Sebetulnya kita masih mau banyak berdiskusi, menggali lebih dalam ilmu beliau yang saya pikir luar biasa. Nggak ada jedanya Bapak Ibu, kalau tadi saya perhatikan dari awal, tak. Kalau kita kan kalau ngomong dosen aja kalau ngomong itu ada, kita mikirnya dulu, kalau beliau nggak ada mikir, itu bukti bahwa jam terbang tidak bohong Bapak Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi ada amanat dari panitia ya, bagi penanya yang tadi langsung dikasih door prize. Kami persilakan Ibu Ica dan Bapak Tarmo untuk maju ke depan. Mohon berkenan Pak Robi untuk memberikan door prize dari panitia. Silakan maju ke depan, ke atas panggung. Siap. Bapak Ibu, ini ada trik buat percaya diri protokol ya, sedikit aja. Ini seringkali sering orang beranggapan bahwa yang namanya kepercayaan diri itu yang pertama Bapak Ibu jangan sampai salah kostum ya kalau datang. Yang kedua Bapak Ibu kuasain ilmunya. Kuasain apanya Bapak Ibu? Ilmunya, materinya. Jangan sampai kita salah nempatin tempat duduk. Kalau udah salah kita nggak percaya diri. Yang ketiga jangan lupa ya pastinya kita berdoa semoga semuanya lancar, kita sudah kuasai ilmunya. Kostum juga nggak salah. Protokol itu keuntungannya apa? Kita sudah terbiasa hidup rapi, tepat waktu. Tadi saya ditelepon oleh panitia, Pak Robi jangan sampai telat ya, kalau bisa 15 menit sebelum acara dimulai, Pak Robi sudah datang. Tenang, kalau protokol yang diundang jangan kan 15 menit, 1 jam sebelumnya kita sudah datang. Nah terus yang kedua Bapak Ibu, dari sisi pakaian juga kita sudah terbiasa dengan pakaian rapi dan sebagainya. Nanti akan apa? Saya nggak tahu apakah cuma saya doang atau juga yang lainnya. Nanti pada saat berumah tangga, anak kita diajarin juga kayak gitu. Di kantor pun kita bisa jadi role model dan sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya, saya masih banyak protokol yang tidak percaya diri. Gara-gara apa? Gara-gara posturnya, gara-gara gesturnya. Jadi nanti Bapak Ibu di materi nanti ada, boleh dibuka sedikit Pak materinya. Nanti ada ya bagaimana supaya posturnya percaya diri, nanti bisa dipelajari, nanti ini bisa dibagikan saja. Jadi seringkali tuh orang pertama kali lihat itu penampilan. Nah ini ada postur selama ini. Orang selama ini menganggap bahwa emosi kita mempengaruhi fisik kita. Misalkan orang yang baru dapat gajian, baru dapat bonus, atau lagi seneng, lagi dipuji sama mertua, atau misalkan baru dilamar sama calon suaminya, seneng nggak? Seneng. Atau baru melamar calon istrinya, seneng. Wah jalannya tegap. Karena merasa bangga, hatinya berbunga-bunga. Jalannya tegap. Itu emosi mempengaruhi fisik. Tapi ternyata Bapak Ibu, penelitian Amy Cuddy dari Harvard University mengatakan bahwa ternyata fisik juga mempengaruhi emosi kita. Ada orang yang setiap harinya selama 2 menit dia suruh high power pose. Posturnya dibuka seperti ini. Ketika posturnya dibuka, bukan membusungkan dada ya. Tapi kita tetap tersenyum, ramah gitu ya. Ininya dibuka, pundaknya. Pundaknya dibuka seperti ini. Karena postur manusia itu dilihat dari pundaknya. Itu adalah meningkatkan kepercayaan diri Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata hasil Amy Cuddy ini, orang yang high power pose, yang pundaknya atau postur tubuhnya dibuka seperti ini, itu akan meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kebahagiaan, semangat dan sebagainya. Kebalikannya, yang bahunya melorot seperti ini,
dia akan pesimis, kemudian juga sering ngeluh gitu ya, tidak percaya diri dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu pastikan pada saat Bapak Ibu bertugas, yang namanya protokol itu harus good posture seperti ini. Bapak Ibu di sini ada A dan B. Misalkan mau cari protokol, mau cari staf, mau cari teman, mau pilih teman yang A atau yang B? Kenapa pilih yang A? Nyaman dilihat, terus kelihatan siap, semangat, pasti ini kerjanya bagus ya, orang yang rajin. Kalau yang B? Lemes, loyo, penyakitan. Nanti kalau kerja sama banyak curhat. Padahal Bapak Ibu orangnya sama. Perhatikan baik-baik, orangnya sama, rambutnya sama, bajunya sama, celananya sama, sepatunya sama. Yang beda apanya? Posturnya, bahunya. Yang ini bahunya dibuka, yang itu bahunya melorot. Kecuali kalau kita ada penyakit ya, ada penyakit ya. Tapi kalau enggak bisa bahunya melorot. Nah, Bapak Ibu sekalian ketika kita posturnya tegap gini, Bapak Ibu akan percaya diri. Bapak Ibu silakan berdiri dulu sekarang. Silakan berdiri, kita tes kalau postur ini mempengaruhi emosi kita. Bapak Ibu silakan high power pose. Bahunya dibuka. Bahunya dibuka. Wajahnya wajah ekspresi tersenyum, wajah positif. Oke, bisa? Sekarang Bapak Ibu bayangkan sesuatu yang menyedihkan tanpa merubah postur dan ekspresi. Sambil tersenyum bayangkan sesuatu yang menyedihkan. Bisa nggak? Nggak bisa Pak. Jangan dipaksain Pak, nanti konslet Pak. Nanti otak kita ngebul. Kenapa? Ketika kita high power pose, postur positif, bahu dibuka, pikiran-pikiran negatif nggak bisa masuk ke otak kita. Jadi jangan dipaksakan. Jadi mempengaruhi emosi kita pada akhirnya. Nah itu banyak protokol yang kalau dinas, walaupun kita mohon maaf Ibu, tetap bahunya dibuka. Tangannya bisa begini, nanti ada di sini ada bagaimana mengatur tangan, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Jadi ini penting, bahu di sini penting. Kemudian Bapak Ibu kebalikannya, bahunya melorot, wajahnya loyo, wajah sedih, wajah orang yang sedang habis dimarahin, habis ya, misalkan dimarahin sama suaminya, dimarahin mertuanya, misalkan habis dipecat gitu ya, wajah-wajah sedih. Ekspresi wajah sedih, bahu melorot. Kalau sedih jangan ada yang tersenyum, nanti saya takut. Mbaknya kok sedih senyum Mbak, saya takut jadinya nih. Oke, melorot. Kemudian bayangkan sesuatu yang menyenangkan. Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya apa? Fisik kita mempengaruhi emosi. Makanya teman-teman dari KPM, nih ada dari KPM, kalau dinas biasakan bahunya itu posturnya dibuka. Jangan sampai ada melorot. Jadi walaupun kita sopan, baik Ibu, kita mengangguk tapi bahu tetap dibuka. Ini mempengaruhi. Kenapa orang yang dompetnya lagi tebal kalau jalan, orang yang pakai kemeja biasa dengan pakai jas kelihatan berwibawa yang mana? Kenapa? Karena di sini ada busahnya. Bahunya kelihatan lebih terbuka, ya kan? Dia kelihatan lebih berwibawa. Yang disebut raja hutan siapa? Singa. Kenapa bukan badak atau gajah yang lebih besar? Karena singa dia tidak terlalu besar. Dia postur tubuhnya kalau manusia itu di pundak, singa itu di rambutnya. Maka dia terlihat lebih berwibawa. Singa. Lion King, artinya raja apa? Raja hutan Bapak Ibu. Jangan raja singa ya Pak, raja hutan, ya Lion King, raja hutan, jangan raja singa, bahaya. Oke, kita lihat ya, terlihat lebih berwibawa gara-gara rambutnya. Coba kalau singanya seperti ini, nggak ada wibawanya, walaupun dia berbahaya. Yang disebut rajanya ular siapa? Ular kobra, king kobra. King kobra artinya raja kobra, nggak apa-apa kalau kobra, kalau singa jangan. Jadi pasti perhatikan kita kalau sedang bertugas, postur yang positif voice ya, positif voice, posturnya bahunya jangan sampai melorot. Jadi baju kita juga terlihat lebih rapi gitu ya, dan pikiran-pikiran negatif insya Allah gak akan masuk ketika kita posturnya postur semangat. Baik, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah cerita Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu menginginkan melihat keindahan seekor kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupunya. Karena ketika Bapak Ibu menangkap kupu-kupunya, Bapak Ibu bisa melihat keindahan kupu-kupu, tapi ada seekor kupu-kupu yang merasa tersakiti. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menikmati keindahan seekor kupu-kupu, maka tanamlah bunga. Dengan Bapak Ibu menanam bunga, kemudian menyiramnya, memberi pupuk dan merawatnya, maka bunga itu akan tumbuh subur, tumbuh bermekaran, berkembang, kemudian banyak sekali bunga-bunga yang indah warna-warni akan tumbuh.
dengan sendirinya sekumpulan kupu-kupu, bukan hanya satu, akan datang menghinggapi bunga tersebut. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menanam bunga, tidak hanya sekedar Bapak Ibu bisa menikmati indahnya kupu-kupu, tapi Bapak Ibu juga bisa menikmati indahnya warna bunga dan juga bisa menikmati harumnya aroma bunga tanpa ada kupu-kupu yang merasa tersakiti. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, kembalikan ke moderator, saya ingin bertanya, siapa yang pada hari ini mendapatkan ilmu yang baru, angkat tangan kanannya, katakan saya. Siapa yang pada hari ini mendapatkan ilmu bermanfaat, angkat tangan kirinya, katakan saya. Dan siapa yang pada hari ini mendapatkan ilmu baru bermanfaat dan akan dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, angkat kedua tangannya, katakan saya. Terima kasih, Robi Jepri Hana, bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Robi.